Masih belum bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Semua para hadirin yang saat ini sedang teman-teman yang lain terus bergabung biar faedahnya, manfaatnya juga makin besar tersebar. Saya ingin mengawali perjumpaan ini kepada antum semua yang sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman sekalian. Kita manfaatkan 30 sampai 1 jam ke depan biar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, dunia dan insya Allah sampai akhirat. Di awal perjumpaan ini, izinkan saya menyampaikan minal a'idin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf lahir batin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wa insyaallah fi kulli amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita nantinya, insyaallah kita bisa ketemu di Ramadan-Ramadan berikutnya. Dan teman-teman, semua amal ibadah kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah siapa orang-orang yang amalnya ketika Ramadan, mulai dari sholatnya, puasanya, zakatnya, tadarusnya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan siapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. Qul innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang pasti garansi amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal-amalan dari orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, salatnya, puasanya, semua amal kebaikannya terkhusus di bulan Ramadan kemarin pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua, siapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Salah satunya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang bisa memaafkan, pahalanya akan lebih besar. Orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya salah satunya adalah wal 'afina 'anil nas. Dia mampu memaafkan semua kesalahan yang sudah dilakukan saudara-saudaranya kepada dirinya. Meminta maaf itu mudah, yang susah itu adalah memaafkan. Meminta maaf itu bisa membuat kita mulia, tapi ketika kita mampu memaafkan akan jauh membuat kita lebih mulia. Maka hari ini sengaja saya akan mengajak antum semuanya, kita akan saling memaafkan dan menghalalkan, dan kita jadikan ini menjadi halal bihalal digital di antara kita. Dan hari ini ada tamu khusus yang akan kita hadirkan, persembahan kado terindah buat antum semua dalam rangka halal bihalal. Ada seseorang yang Masya Allah, beliau adalah seorang doktor termuda. Beliau adalah salah seorang habib
Beliau adalah idola saya. Saya sendiri sangat mengidolakan beliau dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Alim, tawadu. Maaf teman-teman, kalau mau cari orang pintar itu banyak. Tapi mencari orang yang tawadu itu langka. Insya Allah ada pada diri beliau yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Siapa yang tidak kenal dengan Dr. Al-Habib Al-Allama Segaf Baharun, MHI. Beliau dengan segala keilmuannya, pengalamannya saat ini insya Allah kita akan berbagi. Dan kesempatan buat antum semuanya yang ingin bertanya tentang permasalahan apapun, ya termasuk permasalahan agama, saatnya kita mengambil barokah dari Habibuna, mengambil berkahnya, mengambil ilmunya, dan belajar tentang apapun selama itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah dan Rasul. Maka antum jangan kemana-mana, siapkan pertanyaan antum, insya Allah kita akan temukan jawaban yang langsung dari orang yang memang ahlinya. Insya Allah kita coba sapa Habib. Insya Allah hari ini saya merasa teman-teman seperti kejatuhan bintang, luar biasa. Ketemu orang yang kita idolakan, yang kita cintai. Insya Allah. Suaranya dari sini. Suaranya dari Habib, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaba Abi Ahmad Habsyi, ya marhaba. Masya Allah, Habib. Iya, iya Habib Ahmad. Habib, alhamdulillah suaranya terdengar jelas. Iya, sekarang jelas sudah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sekarang jelas. Nah. Masya Allah, seperti mimpi bisa melihat sosok yang selama ini kita idolakan. Allah Habib, ana pribadi sangat-sangat muhibbukum jam. Muhibbukum jam. Muhibbukum jam. Sangat-sangat mencintai dan mengidolakan antum dengan segala ketawaduan antum. Masya Allah, Masya Allah. Kita yang muda saatnya belajar dari orang-orang yang seperti antum, Masya Allah. Maka anak-anak muda yang saat ini sedang menyaksikan, ya saatnya kita belajar dari beliau dengan segala ketawaduan dan Masya Allah. Luar biasa, tawadu itu mahal. Habib, Assalamualaikum, gimana kabar Habib, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Jadi Ana mulai tadi ketawa-ketawa dengar ucapannya antum ini Abi Ahmad. Karena Ana merasa tidak pantas dengan apa yang disampaikan sama antum semuanya dari awal sampai akhir. Kayaknya nggak ada di Ana semuanya ini. Jadi malah Ana ketawa itu ketawain diri Ana. Ya Allah, dengar dari siapa? Abi Ahmad nggak tahu Ana aja gitu. Tapi sebetulnya sebaliknya terjadi Abi Ahmad. Ana yang ingin mengidolakan antum. Ana termasuk yang ghibtoh sama antum karena antum cucunya Nabi yang Masya Allah. Dengan kiprah antum selama ini masuk di televisi, Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'um linnas. Jadi memang dalam kehidupan Al-Fakir ini dengan tempaan binaan daripada Abah Al-Fakir Habib Hasan Baharun almarhum, itu pula guru-guru anak adalah untuk supaya bermanfaat kepada kaum muslimin. Dan Anda lihat sosok antum adalah sempurna. Jadi artinya dalam segala lini, dalam segala segi. Dari segi ekonomi juga, antum Masya Allah melibatkan diri, dan semua aspek-aspek yang diperlukan oleh masyarakat juga antum terlibat di dalamnya. Terima kasih banyak. Antum sudah mengangkat nama-nama kita, para habaib. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas antum di dunia sebelum di akhirat nanti. Masya Allah. Habib, kita dapat ilmu lagi nih, Bib. Ya Allah, antum Masya Allah, Bib. Dengan segala ketawaduannya, kita belajar dari antum. Teman-teman, mungkin salah satu yang Habib beliau ini bukan hanya sukses dalam ilmu agama, tapi dalam urusan bisnis luar biasa. Ana salah satu yang belajar dari Dalwa. Masya Allah, bagaimana ekonomi umat berkembang begitu pesat. Tidak hanya bergerak dalam dunia pendidikan agama, tapi jihad dalam ekonomi. Ada travel, ada perusahaan roti, ada air minum, ada hotel. Ana sempat main ke sana Habib. Ya Allah. Kalau Allah, Masya Allah, Allah apa? Nggak bisa ngomong lagi, Bib. Udah benar-benar semuanya ada di antum. Jadi memang kiblat kita luar biasa ke antum. Bagaimana almarhum memberikan generasi yang luar biasa.
Dan subhanallah semuanya orang-orang soleh, semuanya jadi orang, semuanya baik. Jadi mungkin ini yang kepengen kita tahu, Bib. Apa resepnya, Bib? Kok bisa semuanya jadi orang hebat? Semuanya jadi orang alim, semuanya jadi bermanfaat. Tentu pasti ada pesan-pesan yang termasuk anak pengen belajar. Karena kita punya anak, Habib. Pengen bagaimana anak kita lebih baik dari kita. Dan almarhum ternyata sahabat sekali dengan anak punya paman Habib Ahmad Al-Habsyi Palembang. Anak Betul, sering betul. dengar dari guru almarhum dulu tentang wali dukum, betapa Masya Allah, ikhlas, mujahidnya luar biasa. Sehingga apa yang beliau tanam saat ini kita semua memetik hasilnya. Nah itu yang mungkin anak pribadi Habib, pengen belajar dari antum. Kira-kira nasihat apa buat kami yang doif ini, yang punya anak. Terkadang kami sibuk tapi nggak punya kesempatan untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak. Tapi selalu Ya. punya mimpi, kepengen anak jadi soleh. Padahal kadang-kadang kita mungkin belum tentu memberikan kesolehan kepada anak-anak kita. Nah, antum yang kita tahu sudah ada hasilnya, mafil aba fil abna, ada di antum, dan semuanya jadi orang, Bib. Subhanallah. Semuanya, Bib. Anak begitu masuk ke dalwa itu, ya Allah, sampai mikir, kalau masih diterima nggak ya kalau mau nyantri lagi, Bib? Masya Allah. Makin jadi kepengen kalau bisa diputarkan lagi waktu, kepengen rasanya mondok di Dalwa. Sampai anak bercita-cita, ya Allah, kalau bisa anak punya anak, kalau enggak nitip ke sana jadi muridnya Habib, suatu kehormatan, ya Allah. Iya, Kira-kira Bib, pesan apa dulu Bib buat kita nih Bib? iya. Jadi begini Habib Ahmad. Sebelumnya Anda ucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh penggemar antum yang mengikuti sekarang ini, karena semua yang mengikuti Instagram Anda semuanya itu penggemar antum. Jadi Anda ini cuma nebeng aja. Tapi ala kulli hal mereka ikhwani Ana, kaum muslimin semuanya, Ana ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Dan kemudian yang kedua Anda sampaikan jangan percaya sama Habib Ahmad. Habib Ahmad ini orangnya soleh, husnudzonnya tinggi. Jadi semua yang disampaikan tentang Al-Fakir ini, jadi kalau Al-Fakir kira nggak ada. Gitu. Jadi yang ada itu cuma jauh di atas apa yang menjadi kenyataan. Tapi ala kulli hal, mungkin sedikit berbagi ya, bahwasanya, dan itu kami harapkan juga bisa ditanam di dalam diri anak-anak kami. Jadi begini Habib Ahmad, kami ini anak-anak walidi itu yang mendidik itu memang anak punya abah sama anak punya umi. Jadi memang pendidikan anak itu adalah investasi yang terbaik dunia akhirat. Mau dunia akhirat investasi terbaik itu adalah anak. Oleh karenanya saya punya kitab, buku yang saya tulis yaitu buku ke-16 ya, Anakku Investasi Akhiratku. Nah, sebetulnya bukan hanya investasi akhirat tapi investasi dunia. Jadi berapa banyak orang kaya ketika dia meninggal dunia, maka kemudian kekayaannya itu tidak berhasil dikembangkan, malah kemudian berkurang, bahkan cekcok, kemudian berselisih, pengadilan, sebagainya, sampai akhirnya ada yang bangkrut, ini dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah, jadi sebetulnya anak itu adalah sebuah investasi dunia akhirat. Jadi apa yang ditanyakan antum untuk pertama kali, yang awal atau mengawali pertemuan ini, itu sangat-sangat bagus sekali ya, dan sangat tepat sekali. Dan itu yang menjadi sebuah misi dan visi para dai sebenarnya. Karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari dengan batu, dilempari dengan besi, sampai beliau itu berdarah-darah semuanya. Sampai jangankan sahabat Sayyidina Zaid bin Haritha, ya, bahkan malaikat Jibril saja itu sampai geram, marah betul, tidak terima, karena ada satu kekasihnya Allah yang begitu mendapatkan sebuah siksaan yang begitu dahsyat, tapi ternyata Nabi SAW itu sabar, dan tidak ada maksud tujuan untuk supaya Allah Ta'ala itu membalas kelakuan mereka dengan azab yang Allah akan ingin turunkan, dengan memerintahkan Jibril supaya penjaga gunung itu supaya mentaati perintahnya Nabi Muhammad apa yang dia mau. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan enggak, mereka itu begitu karena mereka tidak tahu aku ini adalah nabinya. Bahkan ketika dipaksa terus oleh malaikat Jibril untuk berdoa yang tidak baik, untuk merintahkan kepada kedua penjaga gunung itu supaya mengangkat gunung tersebut kemudian membalikkannya kepada mereka. Atau ada pilihan kedua, aku angkat tempat mereka berpijak, lalu aku bawa sampai ke tengah langit, lalu aku kembalikan dalam keadaan terbalik.
Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Lam ub'as sababan wala azaban, innama ub'asu rahmatan lil alamin. Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Nggak cukup sampai situ. Rasulullah tetap mereka Jibril itu tetap memaksa Nabi SAW untuk berdoa. Dari saking gerannya, nggak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Sabarnya luar biasa, halamnya luar biasa. Nah, di saat itulah kemudian Nabi SAW setelah dipaksa untuk sekian kalinya, maka kemudian Nabi SAW membaca doa. Malam takun alayya ghadabun fala ubali. Yang penting ya Rabb, engkau tidak marah. Aku begini, berdarah-darah semuanya, apapun yang aku alami, apapun yang terjadi pada aku tidak peduli. Yang penting engkau ridho padaku. Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nah, itulah sifat Nabi yang luar biasa, dan itulah yang tertanam dalam diri anak cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, hum itrati, khuliku min tinati. Mereka itu adalah keluargaku, mereka tercipta daripada tanah di mana aku diciptakan, sehingga kita lihat. Jadi tolong dimaafkan kalau habaib itu ada yang berani, ada yang begini, begitu dan sebagainya. Susah untuk kita menyogok mereka, susah untuk kita itu membawa mereka ke arah-arah yang tidak benar. Karena apa? Itu sudah mereka itu terproteksi. Habib Ahmad Habsyi, walaupun dia itu sebagai seorang dai sekaligus artis ya, kalau menurut Ana gitu ya, karena dekat kepada para artis, bisa masuk televisi dan sebagainya, dan itu membanggakan datuknya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau nggak bisa dipaksa. Walaupun seperti beliau, setara beliau, nggak bakal bisa dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang batil itu hak, atau sesuatu yang hak itu batil. Nggak. Kenapa? Karena mereka para zuriat Nabi itu sudah mendapatkan doa langsung daripada Nabi. Di sini kita katakan, kalau seumpama Nabi SAW berdoa, apakah kira-kira Allah Ta'ala mengijabahkan doanya? Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Di antara doanya Nabi, فَإِنَّهُمْ لَا يُخْرِجُكُمْ عَنْ بَابِ فَإِنَّكُمْ لَا يُخْرِجُكُمْ عَنْ بَابِ هُدَى وَلَمْ يُدْخِلُكُمْ فِي بَابِ ضَلَالَةٍ. Mereka tidak akan mengeluarkan kalian ke dalam dari lingkaran sebuah kebenaran, dan tidak akan masukkan kalian dalam pintu kesesatan. Jadi cari habaib 3 saja yang sama-sama seperti Al-Fakir, Habib Ahmad Habsyi, lalu misalnya Habib Taufik atau Habib Jindan atau yang lainnya, 3 orang sama-sama mengatakan yang haram itu halal, disogat dengan berapapun tidak akan bisa. Bukan karena kita, bukan karena kewaraan kita, tidak, tapi itu karena doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini Nabi SAW itu yang perlu kita ambil hikmahnya ini. Nabi SAW itu ketika dipaksa oleh malaikat Jibril untuk berdoa yang tidak baik, untuk berdoa supaya memberikan siksa Allah Ta'ala kepada mereka, ahli Taif, maka Nabi SAW mengatakan, kalau mereka tidak aku tidak berhasil mengislamkan mereka, maka aku berharap daripada anak cucu mereka itu ada yang beriman kepadaku. Itu yang tidak dimiliki oleh seorang Nabi pun, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya di sini, kenapa Nabi SAW itu mengenang atau yang ada dalam pikirannya itu adalah anak cucu. Nah, karena apa? Itu investasi. Masa depan. Anak kita itu masa depan. Nah, oleh karena itu, percaya tidak, Habib Ahmad, anak ini di pondok, kalau katanya orang Jawa itu kan lora. Kalau katanya orang Jawa itu gus. Kalau katanya orang Madura itu lora. Ya. Atau bidara. Ya. Artinya Pak, dikhususkan biasanya, istimewa. Kalau gus itu biasanya di pondok itu pokoknya banyak rewangnya, banyak anak buahnya dan sebagainya, nggak ada tugas kepadanya dan sebagainya. Anak ini Al-Fakir dari mulai umur 6 tahun itu sudah langsung mondok, dimasukkan pondok sama Walidi. Bahkan termasuk anak santri yang pertama daripada pondok Dalwa itu ya Al-Fakir, Habib Muhammad Haddad bin Idrus Al-Haddad, Malang. Itu pertama kali anak Dalwa yang diterima oleh Nabi setelah oleh saya punya abah, oleh Abi, setelah dilimpahkan dan diserahkan, dipasrahkan oleh Abu Yazid Muhammad Alwi Maliki. Waktu itu saya masuk kelas 2 SD pertama kali, hari pertama. Kemudian setelah istirahat saya dikeluarkan, saya punya abah. Kemudian mulai saat itu saya masuk pakai sarung. Jadi sampai sekarang pakai sarung, kecuali kalau pakai main bola atau lagi kuliah baru kita pakai celana gitu. Nah, jadi mulai saat itu kita udah mondok. Dan mulai saat itu saya sama seperti anak-anak santri yang lainnya. Jadi dari mulai piket, ngepel, nyapu, bahkan apa saya punya abah bilang, kalau seumpama ada di antara teman-teman kami yang karena
ingin melayani saya punya abah, karena dikatakan oleh Imam Syafi'i, waladu syekh syekh, anaknya guru itu adalah guru juga. Nah, maka apa yang dilakukannya? Dia itu membantu saya. Harusnya saya piket begini, dia yang bantu. Ketahuan saya punya abah. Yang membantu itu dipanggil, dipukul. Nah, lalu beliau katakan begini, kalau seumpama saya sebagai seorang pengasuh pondok ini, fungsinya adalah mendidik anak-anak orang, apalagi anak saya sendiri. Sehingga Habib Ahmad bisa dikatakan ini saya tidak beruntung, apa saya beruntung, wallah alam. Tapi mungkin saya katakan sekarang ini saya sadar ya bahwasanya itu adalah sebuah keberuntungan bagi saya. Kenapa? Karena kalau seumpama kita itu meninggalkan sholat jamaah duhur biasanya, itu pukulannya itu sampai 4 kali. Tapi kalau saya 8 kali. Kalau ukuran kekerasan pukulannya itu, ya kalau anak-anak yang lainnya itu 50%, saya 100%. Sehingga saya masih ingat, setiap saya dipukul, saya punya abah, itu pasti nangis. Tapi hebatnya, setiap hari saya tetap dipukul. Jadi nggak jera-jera juga gitu. Jadi mungkin berkat anaknya, saya punya abah yang paling banyak dipukul itu ya saya sendiri. Paling banyak kena pukul, saya sama Habib Husin. Kalau Habib Zain sama Habib Ali itu orang soleh itu. Tapi kalau saya emang nakal dulunya gitu loh. Jadi mungkin karena pukul terus jadi barokahnya jadi seperti ini. Nah, jadi mungkin seperti itu. Bahkan saya punya keberkahan tersendiri ya yang saya dapatkan daripada maha guru kami, yaitu Profesor Dr. Syed Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah rahmatullah, di mana waktu saya punya abah pada akhir umurnya, beliau itu menulis surat kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki bahwasanya beliau sudah kena jantung koroner dan sangat membutuhkan kepada Habib Zain, saya punya kakak, untuk menggantikan posisinya. Maka subhanallah, dan beliau tidak berani ya, untuk berbicara langsung tidak berani. Beliau tulis di surat, dibaca. Dan di surat itu subhanallah, saya punya abah dari akhlaknya kepada gurunya, dia katakan, saya ini memerlukan kepada Zain untuk perkembangan pondok seperti seperti Nabi Musa memerlukan Harun. Jadi kata-kata yang indah. Maka di saat itulah kemudian Syed Muhammad Maliki rahimahullah rahmatullah abrar dia mengatakan kepada Habib Hasan, ya sudah, saya izinkan untuk pulang. Tapi dengan syarat, Segap harus pulang dulu. Tunjukkan Segap, bawa paspornya, bahwasanya dia itu harus keluar nihai, baru saya akan pulangkan Zain. Nah, jadi Anda nggak tahu itu apa rahasianya kok Anda suruh pulang dulu. Padahal belum waktunya pulang. Jadi Habib Zain sudah 7 tahun, Al-Fakir pada waktu itu masih 4 tahun. Jadi harusnya belum waktunya pulang. Tapi jadi syarat izin diperbolehkan Habib Zain pulang itu asalkan saya pulang duluan. Subhanallah, ketika itu kemudian Abu Malik itu mengangkat tangannya begini. Saya pikir dia mau memeluk saya gitu loh. Maka saya buka juga tangannya untuk memeluk beliau. Tapi subhanallah ketika kami mendekat ternyata saya digigit di bibir sini. Dan subhanallah gigitannya itu saya rasa gigi itu ketemu gigi. Jadi sampai bolong darah itu banyak gitu. Dan Abu Malik itu kalau senang kepada seseorang itu gemesan dia, gigit hidungnya, gigit telinganya, itu biasanya begitu. Itu darah banyak. Wah, begitu melihat darah itu Abu Ya ketawa gitu sambil dipeluk, dicium dan sebagainya. Saya lihat ini lubang ini. Jadi sampai ke bawah gitu, darahnya banyak. Nah, saya pikir saya bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Katanya saya punya abah, biarkan. Itu Abu Malik itu melakukan itu karena apa? Ingin memberikan berkah sama kamu. Nanti kamu akan menjadi seorang yang ahli pidato nanti gitu. Subhanallah. Jadi akhirnya betul-betul apa yang dikatakan saya punya abah, saya punya saudara ini, masya Allah tawaduk semuanya. Akhirnya saya yang mendapatkan mandat dan perintah daripada Habib Zain untuk keluar untuk berdakwah. Jadi yang bagian dakwah, bagian menteri luar negeri ya saya ini. Nah itu semuanya berkat apa? Berkat sakit dulu, digigit dulu gitu. Jadi memang pukulan, didikan dan sebagainya sesuai dengan perintah Nabi SAW. Rahimallahu aban, semoga Allah merahmati seorang ayah yang tidak pernah melepaskan tongkatnya dari bahunya. Jadi artinya apa? Jadi mendidik anak itu antara keras dengan lembut. Jadi saya alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan langsung daripada saya punya abah. Dan di antara pendidikannya yang saya selalu ingat sampai sekarang bermanfaat sekali bagi saya, Habib Ahmad, beliau selalu berpesan pada saya begini. Segaf, kamu dari mulai sekarang sampai kamu meninggal dunia, kamu harus berada di titik nol. Jangan pernah beranjak dari titik nol sampai kamu meninggal dunia. Saya heran. Ya itu kan mudah, titik nol. Titik nol kan titik paling rendah gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani kehidupan ini, ternyata berat juga. Karena apa?
dengan kita itu diberikan anugerah Allah Ta'ala berupa harta, berupa jabatan, berupa pengaruh, berupa ini, itu, dan sebagainya, maka kita itu mau tetap merasa nol itu sulit sekali gitu. Tapi Alhamdulillah kita berusaha dan tetap berusaha. Saya mohon doanya supaya bisa melaksanakan dan menerapkan wasiatnya saya punya abah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya abah berkata begini, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil seperti itu, kamu hidup di antara masyarakat, di antara manusia dalam keadaan enak. Nggak ada tuntutan. Orang itu banyak susah, banyak pikiran, sedih, gelisah, dan sebagainya. Itu karena banyak tuntutannya kepada orang. Padahal orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat itu hanya Allah SWT. Nah, oleh karena itu, kalau kamu sudah berhasil, nanti kamu kalau ketemu sama orang lain, lalu orang lain itu kemudian di dalam keadaan itu kamu itu dihormati, dimuliakan, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, dimuliakan. Seperti tadi Abi Ahmad memuji saya. Demi Allah, saya merasa tidak pantas dengan pujian itu. Sehingga saya katakan, Masya Allah, Abi Ahmad, sosok yang luar biasa. Dia itu husnudzon, akhlaknya baik, dan sebagainya. Tapi kalau seumpama saya tadi dikata-katai Abi Ahmad, Segaf itu begini, begitu, dan sebagainya, saya senang gembira. Kenapa? Itu berarti karena dosanya saya yang banyak. Gitu. Itu diantara wasiat yang dibawakan saya punya abah. Gitu. Jadi, saya punya abah itu berkata begini, Segaf, pantas nggak kamu itu merasa seperti itu? Iya, gimana, Bi? Coba lihat, pikirkan baik-baik, evaluasi diri kamu. Kamu sekarang dimuliakan, kenapa kamu dimuliakan? Karena kamu punya ilmu. Ilmu itu datang dari mana? Bagaimana kau bisa belajar? Kenapa orang lain itu tidak mau belajar? Kenapa kamu yang mau belajar? Lalu kenapa kau mudah itu menghafal? Lalu kenapa kau itu mudah untuk mendapatkan guru yang baik-baik? Lalu kenapa kamu itu bisa menghafal? Lalu kenapa kamu itu bisa mengerti? Lalu kenapa kamu... Semua itu dari mana? Allah. Lalu usaha kamu apa? Upaya kamu apa? Berarti semua dari Allah. Pantaskah kemudian kamu itu sombong dengan sesuatu yang bukan milik kamu? Nah, itu yang selalu dikatakan oleh saya punya abah. Nah, sehingga sebetulnya dakwah ini kalau menurut saya berat sekali. Jadi saya itu setiap melihat agenda saya waktunya dakwah itu berat sekali. Artinya bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Saya harus bertemu dengan orang, harus diselamani orang, dicium tangannya oleh orang. Jadi seperti dikatakan oleh Habib Bakar Adani, setiap ada orang yang mencium tangan saya, berarti orang itu seakan-akan menampar saya. Kalau ada orang yang mencium kaki saya atau lutut saya, berarti dia itu seakan-akan mencungkil mata saya. Jadi yang berat itu dalam dakwanya bukan bicara. Kalau bicara saya sejam, 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam saya mampu. Tapi yang berat itu sebelumnya dan setelahnya. Untuk tetap berada di titik nol. Semuanya karena Allah. Semuanya untuk menyenangkan jaddan Nabi SAW. Dan setiap habaib pasti mempunyai sifat dalam hatinya untuk membanggakan datuknya. Itu ada sifat yang bukan milik perorangan, tapi dari Rasulullah SAW. Bahkan para habaib sekarang ada di Indonesia maupun di tempat lainnya. Itu sebagai rahmatnya Nabi untuk umat ini. Tidak ada orang yang lebih rahmat, melebihi daripada para keluarga Nabi. Itu karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW untuk umat ini, untuk masyarakat ini. Oleh karena itu, berat. Kita dipanggil Habib berat sekali. Nggak mudah. Gelar Habib itu nggak mudah. Artinya kita harus menampakkan akhlak yang baik. Belum tentu pantas kita dikatakan Habib. Habib itu adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Jadi kayaknya kita jauh daripada itu. Tapi kita akan berusaha untuk membuat Nabi SAW tersenyum. Untuk membuat Nabi SAW bahagia. Oleh karenanya, saya didik oleh saya punya abah, saya nggak pernah takut pada tantangan. Apapun ketika tantangan itu datang, apalagi untuk keperluan orang, untuk manfaat kepada orang, saya akan iakan. Saya tidak pernah menolak. Walaupun saya, misalnya, pada awalnya saya tidak mampu. Gitu. Ya, seperti sekarang ini, saya diajak berbicara dengan Habib Ahmad. Saya merasa tersanjung, luar biasa. Kayaknya belum pantas saya itu bisa bersanding dengan Habib Ahmad. Tapi apalagi, apa daya, ini adalah sesuatu kewajiban yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Adalah sebuah ranah dakwah. Dan saya terima kasih diberikan kesempatan semacam ini. Semoga dengan cara semacam ini Nabi SAW itu bangga dengan saya, ridho dengan saya, dan semoga kaum muslim itu bermanfaat. Karena biar kita tahu saja bahwasanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu selalu berpesan di dalam hadisnya,
Innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Selalu beliau katakan dalam hadisnya, bahkan dalam Al-Quran ditunjang juga. Nabi SAW itu manusia biasa. Kenapa berkata demikian? Bahwasanya kita ini punya sama seperti manusia, bisa bahagia, bisa kecewa, punya angan-angan, punya cita-cita. Dan Muhammad juga punya cita-cita. Tapi ketahuilah, kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, angan-angannya Nabi Muhammad, harapannya Nabi Muhammad, yang kalau kita melaksanakannya, kita membantu Nabi Muhammad merealisasikannya, maka pasti kita akan mendapatkan tempat khusus dalam hati Nabi Muhammad. Apa itu? Tidak ada satu orang pun daripada umat Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu harapannya Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita melihat semua umat Nabi Muhammad, yang laki, yang perempuan, yang ahli maksiat, yang bukan ahli maksiat, semua itu disayang dan dicinta oleh Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada mereka, Nabi Muhammad dan suatu hadis, beliau bersabda, Wallahi, innil arhamukum asyadu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, kami mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW adalah seorang yang suka mengaku saja tanpa ada bukti? Dibuktikan. Beliau bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama ada salah satu daripada kita terkena duri, kakinya sakit bukan? Beliau bersumpah, demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Itu cinta Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Jadi kita cintai mereka semuanya. Gimana kita nggak sedih? Sekarang kita lihat berapa banyak anak yang berani pada orang tuanya. Berapa banyak istri yang berani kepada suaminya. Berapa banyak para koruptor. Berapa banyak orang yang mengambil haknya orang lain. Berapa banyak orang yang bertransaksi dengan transaksi yang salah. Berapa banyak orang yang bermuamalah. Muamalah yang semuanya itu jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW jadi sedih. Karena apa? Harapannya Nabi Muhammad, semuanya umatnya ini semuanya dicintai masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itulah harapannya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak itu adalah investasi terbaik bagi kita. Harus kita perhatikan. Dan tidak akan selamat camkan baik-baik kata-kata anak. Anak alhamdulillah pengalaman belajar di pondok iya, belajar di Oman juga iya. S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang, dan alhamdulillah saya katakan di sini dan saya nyatakan bahwasanya nggak mungkin selamat anak kita daripada fitnah dunia yang sekarang ini luar biasa, kecuali kalau kita masukkan pondok pesantren. Itu yang pertama. Kalau semua kita itu keberatan untuk masukkan pondok pesantren, maka masukkan madrasah diniyah. Sekarang pondok pesantren dimanapun sekarang sudah ada ijazahnya. Dengan ijazah itu kita bisa melamar kerja apapun juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa juga ikuti majelis-majelisnya ulama, ikuti majelis online ulama dan sebagainya. Hanya dengan itu kita selamat. Kenapa? Ilmunya Nabi kita Muhammad itu bukan karena yang membawanya, tidak. Ilmunya Nabi Muhammad itu fungsinya itu adalah membawa semua umat ke ranah kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan di dunia juga di akhirat nanti. Jadi mungkin itu Habib Ahmad yang perlu harus sampaikan gitu. Itu diantara pesan-pesan dan didikan saya punya abah kepada anak-anaknya. Masya Allah Habib, benar-benar, aduh, Masya Allah, nastafid minkum katsir, pelajaran yang sangat berharga. Dan benar-benar ini satu cambukan buat anak fakir khususnya, dan mungkin semua yang sedang menyaksikan, yang selama ini kita terlena. Kita sibuk dengan urusan kita, tapi kita tidak mempersiapkan investasi yang tadi sudah Habib sampaikan. Kita lupa bahwa anak itu bisa membuat kita mulia di dunia, bisa juga membuat kita hina di dunia. Dan terlebih lagi bisa membuat kita masuk surga atau kita dikeluarkan dari surga. Habib, jazakumullah, ini nasihat yang sangat-sangat berharga. Izinkan kita untuk nanti mengamalkan dan mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Habib, ada permintaan sebenarnya dari jamaah yang lewat WA, minta kalau ketemu Habib katanya minta ijazah dulu nomor 1. Apa yang bisa kami amalkan? Langsung dari Habib katanya ijazahnya, biar semua juga yang menyaksikan dapat sesuatu yang sangat berharga yang bisa terus menjadi amalan buat kami untuk terus berada di jalan Allah SWT. Ijazahnya apa Habib? Ya, jadi ada satu hal yang perlu disampaikan dan itu merupakan sebuah rahmat ya.
syafaqahnya Nabi untuk umat ini. Jadi kita semua punya harapan ya, pengen dikabulkan hajatnya, pengen selamat anak-anaknya. Karena kan kita bahagia kan nggak mau sendirian. Kita bahagia dengan istri, kita bahagia dengan anak, kita bahagia dengan keluarga, dan sebagainya. Kalau semua kita saja yang bahagia, kayaknya nggak ada deh satu orang yang bahagia tanpa berinteraksi dengan yang lainnya. Itu nggak ada. Karena kita adalah makhluk sosial. Ya. Sementara di antara sebab-sebab terkabulnya hajat kita, harapan kita tercapaikan, itu kan dengan wasilah membaca Yasin ya, dan lain sebagainya. Maka subhanallah, tepatnya pada tahun 2016 ya, itu salah satu daripada putra ayah saya bermimpi Nabi SAW. Di dalam mimpinya itu beliau diajarkan salawat, dan itu namanya salawat al-bushra. Nah, subhanallah, begitu yang bermimpi itu bangun, maka dia langsung hafal. Nah, kemudian kata Nabi SAW kepada yang bermimpi itu, yang baca salawat ini habis sholat subuh sebanyak 41 kali, maka sama halnya atau khasiatnya seperti orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali. Di dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, dan melapangkan segala macam kesulitan. Dan ini subhanallah, Habib Ahmad, ini salawat ini luar biasa, mujarab gitu. Untuk keluarga sakinah, untuk mendapatkan anak-anak supaya taat kepada orang tuanya, ruku di antara saudara, kemudian dunia melimpah, luar biasa. Itu biasanya rata-rata durasinya itu 3 bulan aja. Itu insya Allah semua harapan-harapan itu dikabulkan gitu. Nah, jadi mungkin ini salawat yang perlu diijazahkan kepada masyarakat. Karena apa? Karena ini salawatnya Nabi, ya, salawatnya Nabi yang diajarkan, Nabi yang mengajarkan. Gitu. Nah, jadi namanya salat al-bushra. Al-bushra itu, kata al-bushra itu kan kabar gembira, salat kabar gembira. Subhanallah, ya Ahmad, salah satu contoh ya, ada satu orang, dia punya utang kepada bank, dan waktu terakhir untuk membayar itu hari besok ini. Kalau enggak, maka akan dilelang rumahnya atau gimana gitu ya. Subhanallah, dia datang pada saya jam 8 malam, saya kasih salawat itu. Saya katakan, coba baca salawat itu yang banyak, minta pada Allah Ta'ala. Dan rahasianya salawat al-bushra itu, ketika kita baca salatan tubasyiruna biha. Waktu kita baca salatan tubasyiruna biha, maka niatkan apa hajat kita dalam hati kita. Insya Allah terkabulkan. Nah, subhanallah, dia baca. Jam 12 malam, itu ada temannya yang sudah lama tidak ketemu, sekitar 15 tahun nggak ketemu. Dia itu pernah taruh uang sama dia, dan kemudian awalnya maksudnya mengkhianati gitu. Jadi uang itu dibawa, kemudian tidak dikasih faedah dan sebagainya. Sampai setelah 15 tahun, akhirnya apa? Dia telepon tiba-tiba dan dia bilang, aku minta maaf, pernah meninggalkan kamu, mengkhianati kamu dan sebagainya. Dan sekarang saya akan membayar itu semuanya. Saya akan kembalikan modalnya dan keuntungannya sekaligus. Subhanallah, dia dapatkan uang sekian yang cukup untuk bayar hutangnya, bahkan lebih. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang lebih aneh lagi, ada satu orang yang sudah kena impoten 2 tahun. Nah, semoga kita dijauhkan daripada penyakit impoten. Karena kalau sudah kena penyakit impoten, lebih baik mati aja. Nah, gitu. Nah, subhanallah, dia datang pada anak. Akhirnya, saya berikan ijazah salat bushra ini. Baca salat bushra ini. 1 minggu datang pada anak, bawa oleh-oleh banyak. Alhamdulillah, Beb, berkat salat bushra sudah on lagi, Beb. Siapa tahu. Jadi kita semuanya termasuk yang mendapatkan kabul hajat berkat salat bushra. Jadi mungkin sekarang ya, saya akan ijazahkan. Saya akan baca, kemudian para hadirin semuanya, pemirsa semuanya, ikuti saya, lalu saya akan berikan ijazahnya. Alafu Abi Ahmad, ana menggurui antum ya, atau apa? Ana izin dulu sama antum. Kalau diizinkan, ana ijazahkan. Kalau nggak diizinkan, jangan. Ya, kita yang harus izin sama antum, Beb. Jangan, Beb. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana
وطلبتنا وطالباتنا من يومنا وطالباتنا هذا من يومنا إلى هذا يوم الآخرة. إلى يوم الآخرة. Nah, jadi kalau seumpama bacanya benar seperti yang saya baca, karena sesuai dengan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada yang bermimpi. Dan diantaranya disampaikan di situ kan jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina. Harusnya jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatina wa talibatina. Tapi kata Nabi enggak, jangan. Talabatana wa talibatina. Kenapa? Karena li ajil yatamayyaz bainat talmaza wal masyayikh, supaya beda antara makom guru sama makom anak murid. Nah, jadi dan kalau soal kita baca jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina, enggak enak malah. Nah, itu pun juga dari Nabi. Jadi harokatnya juga dari Nabi. Nah, oleh karenanya kalau benar bacaannya seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya yang mendengar secara langsung, ya, saya berikan ijazah untuk membacanya. Dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada yang lainnya. Karena ini sholat Nabi, silahkan disebar. Yang penting satu, jangan dikomersilkan. Insya Allah dengan berkat sholat Bushra, dan kita ini termasuk yang tidak ada mencegah rahmat Allah, insya Allah akan terkabulkan. Jadi dibaca setiap hari sholat Bushra 41 kali habis sholat subuh. Kalau sudah hafal, hanya 7 menit saja. Kalau kita baca Yasin 41 kali, 2 jam setengah. Tapi kalau kita baca sholat Bushra 41 kali, hanya 7 menit saja. Tapi insya Allah seharian itu selalu ada kabar gembira dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Masya Allah Habib. Hari ini kita dapat harta karun yang terpendam. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman mungkin yang belum mencatat ya, salawat Bushra ini dibaca 41 kali Habib setiap habis subuh. Ya, betul. Nanti insya Allah semua problema permasalahan akan Allah hadirkan solusinya. Nah, ini yang Masya Allah, sesuatu yang tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Ini rahasia yang terpendam. Ini sebenarnya teknik untuk bisa menggali harta karun itu, Bib. Antum bisa aja. Dari ijazah. Ya, Dari ijazah. Ya, mohon ridho izin, nanti kita akan sebarluaskan biar umat makin cinta dengan Rasul, makin bertawasul dengan Rasulullah SAW. Habib, baik. Ada pertanyaan juga Habib yang mampir bertanya. Mungkin setelah ini kalau biiznikum Habib kita buka kolom komentarnya. Silakan. Ana free, Ana kosong aja. Ya. Silakan, Habib. Mohon maaf teman-teman kalau tadi kita matikan dulu kolomnya karena kita ikraman, takriman wa ta'ziman lil Habib. Karena Habib memberikan manfaat yang begitu dahsyat. Dari cerita tadi itu sebenarnya luar biasa. Kita sering sibuk mencari ilmu dari yang tersurat, tapi malas dari yang tersirat. Padahal kisah apapun yang dialami siapapun itu adalah ilmu tersirat. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak. Jadi cerita itu kekuatan yang sangat dahsyat. Baik Habib, ada yang bertanya tentang bagaimana komentar Habib tentang akhir-akhir ini ada orang yang masih meragukan keturunan Rasulullah SAW. Ya, yang menyampaikan ini mengaku bahwa dirinya adalah seseorang yang paham tentang agama. Mengaku dirinya adalah ustadz. Tapi kalimat dia secara tidak langsung, dia menafikan keturunan Rasulullah. Atau secara tidak langsung dia sudah menganggap Nabi itu abtar. Dengan statement-statement yang dia sebarluaskan ke medsos dia. Dan ini menjadi sebuah dia menjadi wasilah membuat orang akhirnya terjerumus ke dalam dosa dengan statement-statement dan ilmu-ilmu yang menyesatkan yang dia sampaikan. Nah, menurut antum, ya seperti apa Habib menanggapi hal-hal orang-orang yang begitu? Ya, jadi pertama saya sampaikan bahwasanya kehidupan ini bukan begitu saja seperti harapan kita dan harapan orang tua serta guru-guru, terutamanya harapan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji dan dicoba. Kita hidup di dunia ini bukan seperti harapan kita atau angan-angan kita, tidak. Tapi kita itu hidup di dunia ini sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan yang diarahkan Allah Ta'ala. Berjalannya itu seperti itu. Nah, maka di antara ujian yang harus kita hadapi itu ada setan, ya. Ada dunia dengan perhiasannya, kemudian ada hawa dan ada nafsu. Nah, inilah
yang menjadi penyebab, kemudian sesuatu yang menjadi sebab utama untuk dekat kepada Allah, sebab utama untuk dekat kepada Rasulullah, itu dihalangnya. Nah, oleh karenanya, jadi sebetulnya, saya selalu sampaikan dalam dakwah saya, bahwasanya kalau seumpama kita bersedekah, lalu kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad, sampai pada Nabi Muhammad. Kalau kita melaksanakan haji, umroh, kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad, sampai pada Nabi Muhammad. Ataupun apapun kebaikan yang kita lakukan, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada Muhammad, sampai pada Muhammad, tapi melalui malaikat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, ya, menghormat, memuliakan, bersilaturahmi kepada zuriat Nabi SAW, maka itu akan sampai pada Muhammad tanpa melalui para malaikat. Kenapa? Karena hubungan batin antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, itu ada sesuatu yang ini. Jadi ambil contoh begini ya. Nah, ini untuk kita awali dulu sebelum kita itu berbicara masalah dalil. Kita punya anak dan kita berani untuk menyerahkan nyawa kita demi anak. Kalau seumpama ada pilihan ya antara kita hidup atau anak kita yang mati atau anak mati, kita lebih baik kita yang mati, jangan anak yang mati. Nah, itu dari cinta orang tua terhadap anaknya. Nah, sekarang kalau seumpama kita punya cucu, katanya seorang kakek itu, dia itu lebih sayang pada cucu lebih daripada anak. Nah, bahkan kalau dia itu punya buyut, itu lebih sayang lagi. Nah, itu yang terjadi. Cuma masalahnya kadang-kadang orang itu tambah tua, perasaannya itu tambah sudah kurang karena kerusakan di otaknya dan sebagainya. Tapi Nabi SAW itu sempurna. Nabi SAW itu sempurna dalam otaknya, sempurna dalam semua komponennya sempurna. Sehingga apa? Sehingga safakoh yang dirasakan oleh orang tua kepada anak cucunya tambah jauh itu tambah sayang. Nah, buktinya banyak ya, cerita-cerita banyak yang menunjang akan hal ini ya. Nah, itu untuk supaya kita tahu saja. Misalnya saya mengajar, Habib Ahmad mengajar. Kemudian anak kita ini ikut sama kita. Lalu anak kita dihormati, dimuliakan. Kira-kira kita senang nggak gitu? Senang kan gitu. Sebagai seorang manusia kan pasti senang gitu kan. Ini anak saya dihormati, dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau seumpama saya sedang berdakwah, saya sedang mengajar, saya bawa anak saya, ternyata anak saya itu disengkat kakinya sampai terjatuh, tersungkur misalnya. Saya tidak akan balas, tapi saya kecewa. Kenapa sampai murid saya itu melakukan yang semacam ini? Sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri mengatakan anak guru itu bagaikan guru. Waladu syekh katanya. Kenapa? Untuk menghormati seorang guru. Nah, ini kalau seumpama itu kita perlakukan dan itu kita rasakan, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Oleh karenanya, di antara arti yang tersirat, ya, yang kedua setelah saya sampaikan tadi, kenapa Nabi SAW selalu mengatakan, Inna ma'ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Kenapa? Nabi Muhammad juga punya perasaan. Nabi Muhammad juga bisa kecewa. Walaupun Nabi SAW punya akhlak, Nabi Muhammad bisa kecewa. Nah, jadi di antara kecewaan itu kalau seumpama anak cucunya dihina, dinistakan, kemudian dihujat, difitnah, dicaci maki, diusir. Nah, itu artinya Nabi SAW jelas kecewa dalam hatinya gitu. Yang diusahakan, yang diupayakan, yang sampai Nabi SAW itu bersujud sampai bengkak kakinya, tidak pernah Nabi SAW berdoa untuk dirinya, tapi semua untuk umatnya. Bahkan nyawa yang dirasakannya sakit ketika terlepas, itu pun jika dia itu minta pada Allah Ta'ala supaya semua rasa sakit umat yang akan dirasakan, dia yang menanggungnya. Kemudian kita membahas Nabi SAW dengan cara semacam itu kepada anak cucunya. Nah, sedangkan kalau kita itu bicara dalil, ya jelas sekali ya. Kita semuanya kan menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Tanyakan kepada orang-orang yang tidak suka kepada zuriat Nabi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu semua disepakati. Ulama manapun pasti sepakat. Dia itu adalah zuriat Nabi. Loh, kenapa kok Imam Mahdi itu diakui, lalu yang lainnya nggak diakui? Nah, kalau Imam Mahdi ada, lalu keturunannya siapa? Nggak punya saudara memang? Nggak punya paman memang? Nggak punya saudara kakek memang? Nah, gitu. Jadi tentunya ada. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, kullu nasabin wa hasabin yang kote, illa hasabi wa nasabi la yang kote ila yaumil qiyamah. Setiap kemuliaan keluarga, dulu ada keluarga Majapahit, ya, ada keluarga Pajajaran. Itu mulia dulu, dimuliakan di Nusantara ini. Sekarang mana? Sudah habis. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pula nasab seseorang. Ada orang yang menjaga nasabnya, tapi nanti suatu waktu pasti terputus. Kecuali kata Muhammad, kemuliaan keluargaku dan juga kemuliaan nasabku itu tetap akan terjaga sampai hari kiamat. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu nasab-nasab para habaib yang ada di rumah, itu bukan untuk bangga-banggaan, tidak sama sekali. Tapi itu dengan sendirinya ada keinginan dalam hati untuk menjaga
Untuk apa? Supaya terjaga. Keturunan itu supaya terjaga. Jadi saya sendiri punya anak ya yang laki sekian, itu yang tercatat di Robita Alawiyah itu baru 3. Jadi untuk mencatatnya itu harus ada saksi. Harus bersumpah kita. Bahkan suatu waktu ketika datuknya para habaib, ya, Al-Habib Ahmad bin Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang hijrah pertama kali dari Baghdad menuju ke Tarim, ke Hadramut ya. Nah, pada waktu itu dia itu diragukan sebagai keturunan Nabi karena dia itu mengaku sebagai keturunan Nabi, dia itu sempat diragukan. Maka kemudian dia perintahkan Sayyidina Ubaidillah, putranya Sayyidina Ahmad, untuk melaksanakan haji bersama mereka, bersama rombongan dari Yaman untuk berangkat haji bersama-sama. Sesampainya di Mekah, setelah sekian lama, mereka semua di dunia berkumpul ya di Mekah untuk melaksanakan tawaf, apakah itu tawaf ifadah, tawaf wada, atau tawaf. Waktu itu beliau itu sengaja naik ke atas Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu yang di dekatnya Ka'bah itu ya. Nah, yang biasanya taruh suatu barang yang hilang itu taruh di atasnya dan sebagainya. Itu Hijr Ismail tuh. Dia naik ke atas sana. Kemudian dia mengatakan, "Ya ahla Baghdad, wahai orang-orang di Baghdad, tahukah kalian siapa aku?" Maka kemudian mereka berteriak, "Siapa yang tidak tahu kamu? Kamu adalah Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, bin Isa, bin Nagib, bin terus-terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW." Maka disinilah kemudian dicatat pada waktu itu kesaksian dan pengakuan daripada mereka yang tahu dengan silsilah pada Sayyidina Ubaidillah itu sebanyak 200 catatan. Dan itu terjaga sampai sekarang itu. Nah, dan catatan itulah yang terus terjaga dan dijaga oleh para habaib ini supaya terus keturunan itu. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis Sahih Muslim kan mengatakan begini, innama ana mar'un magbud. Aku ini adalah manusia biasa yang sebentar lagi mungkin aku akan diambil nyawanya. Wa ana tarikum fikum as-saqalain, tapi aku tinggalkan bagi kalian 2 hal. Nah, memang disebutkan as-saqalain ini oleh orang Arab karena memang 2 hal itu berat. Jadi untuk melakukannya itu berat, untuk melakukannya itu berat, ya. Untuk mengamalkan apa yang disampaikan Nabi itu berat, makanya dikatakan as-saqalain. Apa itu? Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kata Nabi Muhammad, kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitab Allah, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Berpeganglah dengan Al-Qur'an. Lalu yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Allah fi ahli baiti. Allah fi ahli baiti. Allah uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Hati-hati, aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Kenapa Nabi SAW itu di dalam hadis Sahih Muslim, ya, hadis Sahih Muslim. Kalau yang dikatakan kitab Allah wa sunnati, itu kan hadis mustadrak ya Imam Hakim, dan itu pun di dalam riwayatnya itu masih ada sebuah sela ya. Nah, tapi kalau ini hadis Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim. Kenapa kok ini yang tidak dibawa oleh para ulama-ulama itu? Supaya masyarakat itu tahu ada habaib. Kalau seumpama habaib itu sudah nggak ada, terputus, ya buat apa Nabi SAW mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian akan selamat untuk selama-lamanya? Buat apa? Berarti Nabi SAW tidak mengerti dong. Nggak punya mukjizat dong, nggak tahu dengan apa yang terjadi setelahnya dong. Nah, harusnya seperti itu kan. Nah, berarti apa ini menandakan bahwasanya zuriyah itu selalu ada. Cuma memang begini, habaib itu sepanjang masa, sepanjang waktu ya, mabghud wa mahbub. Yang dibenci ada, yang dicintai juga ada. Artinya yang benci ada pasti, yang mencintai juga pasti ada. Dan habaib itu tidak akan mendapatkan kemuliaannya sesungguhnya kecuali kelak nanti di akhirat dan ketika keluarnya Imam Mahdi. Di saat itulah akan tampak sebenarnya kemuliaan daripada habaib zuriat Nabi. Yang adanya mereka sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu ya'adun. Keluargaku ini di muka bumi fungsinya itu adalah sebagai penjuru aman, pemberi aman. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang, salah satu kutub yang ada di Indonesia, kutub itu adalah rajanya wali. Ya, di Empang Bogor itu beliau katakan kalau beliau itu berdakwah ke suatu kota atau suatu desa, kemudian beliau dipersilakan untuk menginap di sana, dia tanya di situ ada Habibnya nggak? Kalau nggak ada Habibnya dia nggak mau menginap di situ.
Karena apa? Ketika ditanya Galia, karena nggak ada habaib di situ, maka di situ insya Allah ada keamanan. Jadi beruntung yang bertetangga dengan habaib, beruntung yang berkeluarga dengan habaib, dan beruntung bagi yang selalu belajar dan menemani para habaib insya Allah. Jadi mungkin begitu Habib Ahmad. Baik. Habib, ada sebuah ucapan Nabi SAW, Habib. Menurut Habib gimana? Yang kalau Rasulullah SAW, man sona'a ila ahadi min waladi Abdul Muttalib yadan falam yukafi'ahu biha fid dunya fa'alayya mukafa'atahu gadan idza laqini. Jadi apakah hadisnya juga berlaku? Jadi kalau seandainya ada seseorang yang berbuat baik kepada anak cucuku, kata Nabi, kemudian anak cucuku tidak sempat membalas kebaikannya di dunia, kata Nabi menjanjikan bahwa nanti aku langsung akan memberikan balasan nanti ketika dia berjumpa denganku di hari kiamat. Nah, kira-kira apakah ini bisa berlaku sebaliknya, Bib? Kalau ada orang yang mendolimi anak cucu Nabi, memfitnah, membenci, ya, memusuhi, bahkan mendolimi, apakah kira-kira orang-orang semacam ini nanti ketika anak cucu Nabi itu tidak sempat membalas kedolimannya di dunia, apakah mungkin nanti Rasul akan membalas di akhirat sana? Ya, jadi begini, apa yang disampaikan betul ya. Bahkan beberapa riwayat itu yang ada terkait dengan itu. Di antaranya yang saya dapatkan itu adalah man sona ma'rufan li bani Abdul Muttalib falam yukafi fa ana ukafihu yaumal qiyamah katanya. Jadi siapapun yang berbuat kebaikan kepada salah satu daripada cucu atau anak cucu zuriat daripada Bani Abdul Muttalib, yang sekarang ini berarti Bani Hashim atau zuriat Nabi SAW dari Hasan dan Husain ya. Maka kemudian dia tidak mendapatkan balasan, aku yang balasnya. Kelak nanti di hari kiamat. Jadi begini. Kenapa kalau seumpama apakah Nabi itu akan membalas? Kayaknya Nabi nggak membalas sebegitunya. Nabi rahmat itu luar biasa ya. Cuma artinya begini, apa yang kita lakukan itu kan kembalinya ke kita sendiri. Nabi SAW berpesan, dan cukup kata Imam Ghazali, kalau kita berpegangan dengan pesannya Nabi itu, kita hidup di dunia itu aman. Apa itu? Innal birra la yablah, wa dzamba la yunsa, wa dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu. Sudah. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi. Kalau kamu tahu tiga hal itu, silahkan lakukan. Apa saja yang kamu inginkan. Mau lakukan kebaikan, silahkan. Mau lakukan keburukan, silahkan. Tapi ingat, setiap apapun yang kita lakukan itu sama seperti hutang. Hutang itu harus dibayar. Dan Allah akan melunasi semua hutang. Nah, jadi kalau kita hutang kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan, Allah akan melunasi dengan kebahagiaan. Kalau kita berhutang kepada Allah Ta'ala dengan kemaksiatan, maka Allah juga akan melunasi dengan kesengsaraan. Itu yang terjadi. Di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi yang kita takutkan itu, salah satu di antara, kata Imam Ibn Hajar, salah satu di antara yang menyebabkan meninggal su'ul khotimah itu adalah kalau kita itu tidak mengakui dengan zuriyah atau kita melakukan suatu keburukan kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita mendekati, karena kata Nabi SAW, law sofana rajulun baina rukni wal magar wa shalla wa sham wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala an-nar. Yang artinya kalau semua ada seseorang yang tidak pernah beranjak daripada antara makom sama hijir, ya. Tidak pernah beranjak dari tempat itu. Artinya beribadah terus, siang hari puasa, malam hari sholat semalam suntuk, tapi dia itu benci pada keluargaku, maka dia mati dalam keadaan masuk dalam neraka. Jadi bukan Nabi SAW, artinya dia sendiri yang melakukannya gitu. Nabi SAW sudah cukup menyampaikan apa semuanya yang beliau ketahui, yang menjadi sebab kebaikan kita. Nah, tapi kadang-kadang kita yang melakukannya gitu. Nah, oleh karena itu, kita berbicara sedikit ya terkait kenapa kok ada orang yang benci pada zuriat Nabi. Gini, sholat itu kita lakukan terpaksa apa senang? Pasti jawabannya adalah terpaksa ya. Artinya kalau semua sholat itu tidak diwajibkan, wah alangkah senangnya. Apalagi sholat subuh, repot-repot kita bangun, sholat isya, sholat asar, itu kan repot itu. Artinya kalau seumpama boleh ada pilihan, boleh sholat, boleh nggak sholat, pasti kebanyakan di Indonesia ini nggak sholat gitu. Nah, artinya apa? Setiap ibadah kita lakukan itu berat untuk kita melaksanakannya. Maka cinta pada zuriat Nabi SAW itu termasuk salah satu yang berat. Dan perlu diketahui bahwa cinta pada zuriat Nabi itu ya bukan perintahnya Nabi, bukan kemauannya Nabi, tapi itu perintahnya Allah SWT dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala firman, Gul
La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Berarti apa? Perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Aku tidak minta balasan pada kalian. Kecuali cintailah keluargaku. Nah, jadi kalau kita melihat bahwasanya cinta kepada zuriat Nabi itu, ya, itu berat untuk kita lakukan. Karena apa? Karena setan nggak mau kita dekat dengan Nabi Muhammad. Karena setan nggak mau, karena kita cinta pada zuriat Nabi, kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Setan nggak mau. Karena tujuannya setan itu sebagai kita, maksiat yang banyak. Supaya apa? Sengsara juga yang banyak. Itu maksudnya. Kemudian satu hal lagi. Kenapa para zuriat Nabi itu dimuliakan? Kenapa? Karena ada habaib yang wajahnya biasa-biasa saja seperti saya. Nggak ganteng, biasa aja ya. Walaupun agak menawan sedikit lah kata orang gitu ya. Tapi bukan karena wajahnya, bukan karena hidungnya yang mancung, ya. Nah, seperti Abi Ahmad jelas ya, kalau ngaku sebagai zuriat Nabi itu ganteng orangnya sama kumisnya itu luar biasa, senyumnya, kerlingan matanya itu luar biasa banget gitu ya. Nah, itu bisa bisa bikin mabuk kepayang lah bagi perempuan-perempuan itu. Ya, semoga beliau dijaga sur-sur insyaallah gitu ya. Nah, tapi artinya di sini banyak habaib yang biasa-biasa saja ya, karena mungkin orang tuanya, ibunya yang orang Indonesia dan sebagainya, hidungnya nggak mancung, wajahnya biasa, bukan karena mereka. Bukan karena mereka hanya mereka dimulia, tidak sama sekali. Mohon maaf Habib Ahmad. Jadi kita ini mulia Habib Ahmad, itu bukan karena kita Habib Ahmad. Bukan karena kegantengan kita, bukan karena wajah, bukan karena amal kita, bukan. Tahu rahasianya kenapa kita Habib wajib dimuliakan? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad dimuliakan Allah Ta'ala. Coba lihat, umat yang terbaik siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Terkait dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian kita lihat, umat yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Umat Nabi Muhammad. Karena terkait dengan Nabi Muhammad. Padahal kita ini kan umat yang paling lemah. Nabi Adam itu ketika diturunkan dari surga, itu tingginya itu 33 ziro, berarti 60 meter. Lebarnya itu 7 meter kira-kira. Sekarang tinggal 2 meter nggak sampai. Itu kita, lemah badannya, umurnya cuma 70 tahun, dulu sampai 1000 tahun lebih. Amalnya sedikit. Tapi kita itu menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad sebaik-baik istri. Anak-anaknya Nabi Muhammad sebaik-baik anak. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sebaik-baik sahabatnya Nabi Muhammad. Itu semuanya karena Nabi Muhammad. Dimuliakan itu karena Nabi Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Bahkan alam semesta ini Nabi dan Rasul semua diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita itu GR ya, para habaib jangan GR. Kita ini mulia itu bukan karena diri kita. Tapi kita ingin tahu kenapa kita mulia? Karena di dalam diri setiap habaib ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kita mulia. Itu yang membuat para habaib itu mulia. Itu yang membuat kenapa keamanan itu ada di sekitar mereka. Kenapa? Di situ ada zuriat Nabi. Kalau sahabat Nabi SAW, selayaknya, atau semisalnya Syekh Abu Bakar, Syekh Umar bin Khattab, itu ketika mereka itu mau istisqa, mau berperang dan sebagainya, mereka tawasul dulu pada zuriat Nabi. Dan setiap mereka bertawasul kepada zuriat Nabi, yang pada waktu itu Syekh Hasan, Syekh Hussein, Syekh Abbas, pamannya Nabi, Ibn Abbas dan sebagainya, maka subhanallah Allah berikan terkabulnya hajat dan sebagainya. Dan ambil satu contoh. Kita ingat tahun 63-an sampai 65-an itu kejadiannya. Ada seorang habib yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Soekarno, presiden pertama kita. Rahimallah rahmatullah abrar. Semoga Allah lipat gandakan kebaikannya yang pernah ada, yang pernah dilakukan untuk Indonesia ini. Nah, beliau ini pada waktu itu dalam keadaan kacau, dalam keadaan chaos negara ini. Sehingga pada saat itu, ada salah satu ajudannya yang mengatakan kepadanya, ini nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kamu kecuali doa orang soleh. Kalau begitu cari orang soleh. Pada waktu itu beliau ada di Bogor. Maka kalau boleh saya usulkan, ada Habib Alwi Al-Haddad yang ada di Empang Bogor itu. Maka udah panggil, suruh datang kepada saya. Saya akan minta doa kepadanya. Coba lihat. Pemimpin itu seperti itu. Cari, ini cucu Nabi. Ini adalah Nabi yang dilihat, dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang karenanya Allah turunkan rahmat kepadanya. Subhanallah, begitu datang ajudannya kepada Habib Alwi. Dan ini yang harus kita tiru, Habib Ahmad. Nah, jadi kita itu kadang-kadang merasa gembira, bahagia ya. Di luar batas lah kalau kita itu dipanggil sama pejabat, apalagi Bapak Presiden. Tapi lihat bagaimana Habib Alwi. Apa yang dilakukannya ketika datang undangan itu? Beliau menolaknya. Ini apa ada undangan Bapak Presiden yang mengundang kamu? Enggak, minta maaf, saya ini ada
suatu tugas. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia itu nggak mau terkenal. Nggak mau tenar. Mereka lari daripada ketenaran. Bukan itu maksudnya tujuannya. Kenapa? Karena tujuan mereka yang paling utama itu adalah Allah ridho. Dan itu tujuan utama Nabi Muhammad SAW. Malam takun alayya ghadab, malam yakun ghadabun alayya, fala ubali. Itulah keinginan para habaib itu, zuriat Nabi SAW. Subhanallah, akhirnya apa? Ajudan ini mempunyai sebuah sebuah inspirasi yang dia dapatkan bahwa habaib itu selalu kalau sudah terkait dengan umat, mereka mau. Maka dia katakan, Beb, Bapak Presiden itu mengundang antum karena ini terkait dengan umat, dengan masyarakat Indonesia. Baru dia tergerak. Baik kalau begitu. Datang beliau. Temu sama Bapak Soekarno. Minta doa kepada Habib Alwi. Subhanallah, didoakan. Hari itu juga, ya, keesokan harinya udah beres itu masalah negara. Senang Bapak Soekarno. Akan memberikan hadiah. Diberilah cek. Diberikan kepada ajudan, diberikan pada Habib Alwi. Akhirnya apa? Kata Habib Alwi, tidak dibukanya cek itu. Dan dia katakan, kembalikan kepada Bapak Presiden, suruh bagikan kepada yang lebih berhak. Kalau saya tidak memerlukan yang semacam ini. Coba lihat. Bayangkan, kalau semua kita yang ditawarkan semacam itu, kira-kira gimana Habib Ahmad itu. Tapi lihat bagaimana Habib Alwi, ini luar biasa. Akhirnya apa? Lapor ajudannya. Habib Alwi nggak mau terima. Dan dikatakan supaya dibagikan kepada yang berhak saja. Maka kemudian, apakah itu karena yang saya berikan itu kurang berkenan kepada beliau? Kalau begitu, saya akan berikan rumah, sertifikat. Jadi sertifikat rumah-rumah yang besar-besar, yang bagus-bagus itu ya ini diberikan kepada beliau. Lagi-lagi ditolaknya, dikembalikan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kata Bapak Soekarno, coba balik lagi. Mungkin ada suatu permintaan yang khusus untuk kami membalas kebaikannya. Akhirnya apa? Datang ajudan itu kepada Habib Alwi dan disampaikan pesan kepada Bapak Soekarno. Apa kata beliau? Betul? Apa yang saya minta pasti akan dikabulkan? Betul, Pak. Betul, Bib. Ya, sampaikan dulu Pak Soekarno. Betul, apa yang saya akan minta pasti akan dikabulkan. Hanya pergilah Pak Ajudan, kasih tahu kepada Bapak Presiden, Allahyarhamuh. Maka kemudian setelah disampaikan, iya, saya sanggup. Apa saja yang diminta saya akan kabulkan. Baliklah kepada Habib Alwi. Lalu ngelapor Ajudan ini. Dia mengatakan, Habib Alwi, katanya Bapak Presiden, beliau katakan, siap. Apapun diminta oleh Habib, kami akan kabulkan. Kalau begitu sampai kepada dia, mulai sekarang jangan pernah ngundang saya lagi masuk ke Istana Merdeka. Nah, itu kan luar biasa. Bandingkan dengan kita, bedakan dengan kita. Inilah akhlak mereka, kemuliaan mereka, tetesan rahmat mereka daripada datuknya itu di dalam hati-hati mereka. Memang bukan semuanya habaib yang seperti itu. Karena apa? Jangan kita kultuskan habaib, jangan kita sucikan habaib, jangan kita samakan habaib semuanya dengan Habib Alwi. Siapa Habib Alwi? Jadi dia itu seorang kutub, seorang wali dan sebagainya. Nah, tapi adanya habaib data kita itu merupakan sebuah sebab kita mendapatkan ridhonya Allah. Ayo kita cintai mereka, hormati mereka, dan kita nggak perlu ngasih uang sama mereka, tidak. Hormati, muliakan. Sebagaimana para wali, para kiai, para ulama itu menghormati mereka. Sebagaimana sahabat Nabi ketika datang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu keponakan misalnya Nabi Muhammad SAW. Belajar kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat besar Nabi SAW, yang dekat pada Nabi SAW. Ketika beliau itu akan keluar dari tempat majelisnya, maka sendalnya disiapkan. Supaya dia itu langsung menggunakan sendalnya. Maka kemudian, Sayyidina Jabir bin Abdullah, astagfirullah, ya ibn amin Nabi SAW, la taf'al hadha. Jangan kamu lakukan ini. Dia merasa gak enak, karena apa? Keluarganya Nabi yang memuliakan dia. Apa katanya dia? Katanya Sayyidina Ibn Abbas, hakadha umirna bi an naf'ala bi ulama'ina. Begitulah kami diperintahkan oleh Nabi untuk menghormati para ulama kami. Maka kemudian apa yang dilakukan Sayyidina Jabir bin Abdullah? Dipegang tangannya, diciumnya. Ketika diciumnya, kemudian dia berkata, hakadha umirna bi an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammad SAW. Jadi mereka itu ada seorang profesional, ini proporsional, semuanya itu ada porsinya, mengakui dengan kemuliaan yang lainnya. Ya semoga kita bisa seperti itu. Dan ambil satu contoh lagi, ada suatu cerita yang mungkin kita ambil hikmahnya Habib Ahmad. Minta maaf ini kalau kepanjangan ini. Ini waktunya sampai berapa Habib Ahmad? Waktunya sampai jam berapa ini? Luas-luasnya, Beb. Buat antum masih sempat sampai subuh nggak ngantuk, Beb. Insyaallah. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang ke-6 yang dikatakan sebagai khalifah yang adil. Khalifah yang dikatakan Nabi SAW memenuhi seluruh bumi ini dengan keadilannya.
Syekh Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini Habib Ahmad kayaknya kita nggak bisa niru beliau. Kenapa? Karena beliau ini ketika diangkat menjadi salah satu menjadi seorang presiden ya. Kalau sekarang ini presiden lah. Maka kemudian setelah diangkat, dibayat, maka dia naik ke atas mimbar dan dia mengatakan, mulai saat ini saya lepaskan lagi jabatan ini kepada kalian. Maka kemudian mereka berteriak dan mereka mengatakan, kalau tidak, kami telah meridhoi kamu untuk menjadi seorang presiden. Maka kemudian dia katakan, kalau begitu, dengarkan kata-kata saya. Saya mau menerima, mau mengemban amanat ini. Tapi dengan syarat, kalau saya salah, tegur saya. Tapi kalau saya dalam keadaan benar, ikuti saya. Itu pesannya beliau. Sehingga subhanallah, beliau begitu keluar daripada masjid, di antara kaum muslimin, langsung dikawal. Apa kata beliau? Ngapain kamu dikawal? Aku ingin seperti hari-hariku, seperti biasanya. Aku tidak perlu pengawalan dan sebagainya. Dilepaskan pengawalan. Begitu kemudian beliau itu sampai ke rumahnya, di tempat dinasnya itu, maka semua barang-barang yang berharga dijualnya dan dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, itu yang dilakukan. Dan setelah itu beliau itu menjabat sebagai seorang Amirul Mukminin itu 2 tahun sekian, dikumpulkan istrinya. Dia katakan, aku sekarang sudah diangkat menjadi seorang khalifah. Sekarang kau sebagai istriku, aku berikan dua pilihan. Dia punya 2 istri ya. Nah, dia katakan, kalau kau mau, aku ceraikan. Karena mulai saat ini, aku susah untuk berhubungan dengan kalian. Karena aku mempunyai sebuah tugas yang baru, amar yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar untuk aku tidak dekati, maka silakan engkau tetap menjadi istriku. Nah, ini yang susah untuk kita, Abi Ahmad. Gitu. Jadi bagaimana seorang yang luar biasa itu mengorbankan segalanya, kesenangannya, semuanya, bisnisnya semua ditinggalkan untuk mengurusi umat ini. Nah, dan kemudian ternyata beliau istri-istrinya itu memilih untuk tetap bersama beliau. Dan subhanallah di antara sejarahnya, beliau tidak mendekati istrinya sampai beliau meninggal dunia kecuali sekali. Nah, itu luar biasa. Ini Habib Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini suatu waktu pernah kedatangan tamu dari kota Madinah. Nah, tamu itu ketika datang dihormati, dimuliakan, melebihi daripada tamu-tamu yang lainnya. Ada beberapa tamu yang datang, tapi lebih dimuliakan daripada yang lainnya. Lebih-lebih lagi di antara tamu itu ada yang masih kecil. Ditaruh di sebelah kanannya. Dihormati, dimuliakan, diambil hatinya. Kemudian ketika pulang diberikan hadiah. Anak kecil itu diberikan hadiah lebih. Dan herannya ketika pulang, anak kecil itu dicubit jangan sampai dia itu menjerit kesakitan. Maka kemudian teman-teman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu, dia bertanya, malam ini kamu telah melakukan sesuatu yang lain, yang beda daripada sebelumnya. Apa? Sesuatu yang mengherankan yang kamu lakukan. Kalau kamu menghormati tamu-tamu yang dari Madinah itu lebih daripada tamu-tamu yang lainnya, wajar. Karena mereka itu datang daripada kota Madinah. Tapi satu anak kecil itu engkau lebih muliakan, lebih hormati, melebihi daripada yang lainnya, itu sesuatu yang mengherankan. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Kamu tidak tahu siapa yang kecil itu? Yang kecil itu adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Sayyidina Muhammad bin Ali Zainal Abidin, Sayyidina Bagir, Imam Bagir ya. Nah, kamu tahu kenapa aku lakukannya? Karena aku mendengar sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, Fatimah bid'atun minni yasurruni man yasurruha wa yakbiduni man yakbiduha. Fatimah itu adalah bagian daripada aku, menyenangkan aku siapa menyenangkan dia, dan yang membuat aku sedih siapa yang membuat sedih dia. Dan aku berharap dengan aku melakukannya kepada anak kecil tersebut, cucu Nabi SAW tersebut, malam ini aku menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, ketika keluar, mereka bertanya lagi, kenapa ketika keluar malah dicubit? Setelah kau beri-beri, setelah kau hormati, setelah kau muliakan, kok malah dicubit? Apa jawaban dia? Aku cubit dia supaya dia itu terkenang dengan cubitanku. Barangkali nanti dia pada mahsyar dia ingat kepada aku karena aku telah mencubitnya sehingga aku mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama datuknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seorang Umar bin Abdul Aziz ya. Saya Umar bin Abdul Aziz yang dipuji oleh Nabi SAW, salah satu daripada Bani Quraisy, nanti akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dia yang dimaksudkan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, semoga kita termasuk yang dimudahkan dapat hidayah dari Allah Ta'ala untuk mencintai para habaib, para zuriat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah Habib. Jadi teman-teman ya, dari apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah-kisah yang Habib sampaikan itu mengajarkan bahwa para habaib itu luar biasa. Sebenarnya mereka ini mempraktekkan apa yang diajarkan oleh jid-jid beliau, para datuk-datuk beliau, termasuk Rasulullah SAW.
Kami tidak pernah gila jabatan, kami tidak pernah gila harta, kami tidak pernah punya ambisi untuk menguasai dunia. Ya, kami hanya sebagai pelayan di atas muka bumi ini memberikan pelayanan yang terindah untuk umat. Jadi nggak usah ada suuzon dengan para habaib, nggak usah ada praduga, prasangka. Kita adalah orang-orang yang dari dulu diajarkan bahwa datuk kita hanya berharap kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada manusia, tidak pernah berharap kepada manusia. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini pelajaran luar biasa. Jadi kalau pemimpin zaman dulu ada masalah, Habib nyari wali untuk bisa berdoa. Nah, kan dari sekian banyak yang menyaksikan ini kan mungkin ada yang bakal jadi raja ke depan atau menteri. Ini menjadi pelajaran buat antum. Nanti ketika ada permasalahan, antum jadi pemimpin, jangan bikin konser. Tapi bikin zikir, bikin doa, undang para aulia. Karena ana sendiri Habib tidak sependapat dengan istilah berdamai dengan COVID. Berdamai itu harusnya kepada Allah yang menciptakan COVID. Kalau kita berdamai hanya kepada COVID, tapi kita nggak menciptakan perdamaian kepada Allah, maka mustahil musibah, wabah akan dihilangkan dari negeri kita. Jadi PR kita ke depan adalah bagaimana menciptakan perdamaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Habib, ada yang bertanya lagi nih, Habib. Tapi ini mohon maaf, punten-punten Habib, kalau agak sedikit gimana ini. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terkait apa ya? Ini apa terkait kasus Habib Bahar, Habib? Iya. Ya. Menurut Habib seperti apa? Ana sudah sering menyampaikan di mana-mana di panggung bahwa kalau Ana terlepas dari hal-hal yang lain, Ana memandang beliau ini adalah mujahid bagi para habaib muda. Ana berusaha untuk menyelamatkan harga diri seorang Habib dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang memanfaatkan, yang menimbulkan kezaliman, penipuan, bahkan ada hal-hal yang sampai menikahi para syara'i. Jamaah banyak ingin bertanya nih, menurut Habib seperti apa nih, Habib? Ya, jadi begini, kita harus jangan melawan atau menentang kepada alam. Ya, sistem alam itu adalah sistem yang berlaku sepanjang masa. Artinya ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada lembut, ada keras, ya, ada hak, ada batil. Ada haram, ada halal. Ada putih, ada hitam. Nah, itu sudah sesuatu yang menjadi alami, ya. Sunnatullah di atas bumi ini. Gitu. Oleh karena itu, sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar tapi benar, ya. Ada yang tengah-tengah di antara itu dan sebagainya. Jadi, semuanya itu kalau menurut ana, ya, kenapa sih Allah Ta'ala itu menciptakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja sama Sayyidina Utsman? Ada Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali. Abu Bakar lemah lembut, suka menangis. Nggak mampu dia itu melihat sebuah kemungkaran, kezaliman, tapi dengan tangisan, dengan lemah lembut. Dia itu menghilangkannya. Begitu meninggal, dia cuma 2 tahun sekian, diganti sama Sayyidina Umar. 10 tahun lebih. Keras orangnya. Nggak bisa melihat sebuah kebatilan. Anaknya sendiri pun dicambuknya. Karena dia itu telah dijerumuskan oleh sebagian temannya untuk meminum khamar dan sebagainya, cambuknya gitu. Nah, artinya apa? Kenapa kok harus ada Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja yang lembut? Lalu kemudian datanglah Sayyidina Utsman yang sangat lembut, ya, sama seperti Abu Bakar, lemah lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya. Begitu dia meninggal, diganti Sayyidina Ali yang keras orangnya, nggak bisa melihat sebuah kemungkaran. Maka suatu kemungkaran sama seperti Sayyidina Umar, maka diterjangnya, nggak pernah takut pada orang. Bahkan lihat bagaimana Sayyidina Amr bin Abdul Wud, musuh Islam yang paling utama, yang pernah membunuh 1000 orang. Ketika dia itu, Nabi SAW membuat hondak, parit di kota Madinah. Itu sudah diperkirakan, ya, oleh Salman Farisi tidak bisa dilampaui oleh kuda, sekalipun. Gitu. Nah, jadi sudah diperkirakan. Subhanallah, ini si Amr bin Abdul Wud itu bisa melampauinya.
Dari saking hebatnya, padahal umurnya itu di atas 70 pada waktu itu. Sudah pernah membunuh 1.000 orang lebih. Jadi terkenal, jadi preman, ganas, sadis, dan sebagainya. Gitu. Sehingga ketika dia itu sudah melewati dan kudanya ke bagian atau tempat Nabi SAW dan sahabatnya berkumpul, maka di saat itulah dia menantang duel. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau memenuhi tantangannya? Semuanya diam. Semua tertunduk. Nggak ada yang berani mengangkat kepala. Karena apa? Saya tahu semuanya. Siapa Amr bin Abdul Wud. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu juga spontan dia mengatakan, gal ana ya Rasulullah. Padahal umurnya masih 21. Masih muda. Apa kata Nabi Muhammad? Khali Ali. Innahu la Amr bin Abdul Wud. Dia itu adalah Amr bin Abdul Wud. Kamu diam dulu. Ditawarkan lagi untuk kedua kalinya. Juga seperti itu menundukkan kepala para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan, gal ana ya Rasulullah. Aku ya Rasul. Gal. Innahu Amr bin Abdul Wud ya Ali. Sampai ketiga kalinya nggak ada yang berani. Hanya saya Ali. Ketika dia mengatakan, gal ana ya Rasulullah. Dipanggil oleh Nabi SAW. Dikasihkan imamahnya Nabi SAW. Dipakaikan. Lalu berikan pedangnya Nabi kepadanya. Yaitu yang terkenal dengan pedang Zulfikar itu. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Ali itu ketika berduel dengannya. Dia katakan, kamu ini adalah seseorang yang terkenal. Tidak pernah kasih pilihan kecuali kau pilih yang terbaik. Gal ya. Benar. Aku itu orangnya. Kalau gitu aku akan berikan pilihan 3. Apa itu pilihanmu? Yang pertama, kamu pulang aja. Jangan usah kamu melawan kami. Nah, apa kata dia? Saya ini datang sini untuk menjaga harga diri. Saya datang sini untuk membantu golongan kami dan sebagainya. Nah, saya tidak mau. Ada pilihan lain? Pilihan lain, katanya dia. Masuk ke agama Islam. Masuk agama Islam, aku akan peluk kamu. Dan kamu akan bersama kami. Aku tidak ada, dalam pilihanku, dalam hatiku tidak ada yang semacam itu. Kalau begitu, ada pilihan yang terakhir. Apa itu? Ayo kita berduel. Maka dia kaget, marah dia. Ini anak kecil, anak muda, dia itu berani menantangnya. Sehingga dia tanya, siapa kamu? Maka dijawab dengan syairnya yang terkenal. Ana alladzi sammatni ummi Haidara. Akulah yang dinamakan oleh ibuku sebagai Haidara. Haidara itu adalah macan, singa gitu. Jadi nggak ada takutnya ini beliau. Sampai akhirnya beliau berduel, pada waktu itu hampir 1 jam lamanya berduel. Dan kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Sayyidina Ali ini termasuk yang dibunuh atau enggak. Mereka itu hanya termangu, terkesima. Kenapa? Karena mereka nggak kelihatan. Debu itu berterbangan. Sehingga mereka itu tidak kelihatan. Mana Sayyidina Ali, mana Sayyidina Abdul Wud. Subhanallah, suatu waktu ketika dia itu sudah, dan Sayyidina Ali sempat tergores ya. Tergores punggungnya pada waktu itu. Nah, pada waktu Sayyidina Ali mempunyai kesempatan, maka kemudian ditebasnya kakinya sehingga dia tersungkur ke bawah. Ketika dia bangun, maka ketika mengambil pedangnya, ditebas oleh Sayyidina Ali dan tepat di tengah kepalanya dan menjadi 2 badannya. Itulah Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Begitu dikatakan Allahu Akbar, semua kaum muslim mengatakan Allahu Akbar. Dan subhanallah, begitu debu itu sudah mulai ke bawah dan mulai tampak penglihatan pandangan, ternyata Sayyidina Ali yang memegang kepalanya si Amr bin Abdul Wud pada Nabi Muhammad SAW. Nah ini berani. Jadi pemberani luar biasa gitu. Tapi keras. Jangan sampai ada sebuah kezaliman di depannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kenapa harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Jadi memang ada orang yang harus itu keras. Jadi di Indonesia ini cukup kita ambil sejarah. Mohon maaf ya, kita ini orang Indonesia juga ya. Alhamdulillah saya ini dari segala macam dinasti saya ada. Ibu saya Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Sinduan. Ibunya itu orang Madura. Masih keluarga Kiai As'ad. Ya, Kiai As'ad yang sekarang ini anaknya itu Kiai Khalil yang ada di situ Bondo. Itu masih saudaranya mbah kita. Nah, dan keluarga dari ayah saya itu juga ada yang Raden dari kerajaan Sumenep. Jadi Mahfud MD itu kan dia itu RB. Kita juga RB. Nah, kita masih keluarga kesultanan gitu. Nah, jadi kita ini terkadang mohon maaf ya. Indonesia ini entah gimana ya, atau tabiatnya atau gimana. Kadang-kadang kita ini harus ingat sejarah. Kita ini sudah dijajah oleh Belanda ini selama 350 tahun. Nggak ada di dunia seperti itu gitu. 350 tahun. Nggak sadar-sadar juga kita itu dijajah begitu. Sehingga kadang-kadang nggak terlecut kita. Nggak sadar-sadar kecuali dengan kekerasan. Ya mungkin Allah Ta'ala mengirim seperti Habib Rizik ya, seperti Habib Bahar, yaitu supaya untuk melecut kita. Kalau nggak ada mereka, siapa yang berani? Coba buktinya, mana yang bisa menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik bin Syihab yang selain Habaib? Mana di antara mereka? Nggak ada yang berani.
Nah, itu salah satu rahmat. Kalau nggak ada mereka, tambah parah lagi Indonesia ini, negara ini. Jadi alhamdulillah ada yang seperti itu. Walaupun kita sendiri ya, walaupun Habib Bahar itu ada murid kami ya, dan bahkan sempat saya waktu dia keluar, telepon saya pada sore harinya, dan dia bilang, Beb, saya ini sekarang disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya. Ya sebetulnya bukan dia yang memerintahkan mereka untuk menyambut ya, wallahualam, tapi mereka karena cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar, sehingga mereka itu banyak berkumpul ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada waktu itu. Dan dia katakan, saya sempat berpesan kepada dia, Beb, ente sudah di penjara sekian lama, tolong lebih arif, lebih bijak, berdakwalah dengan siasat, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad. Ana sama antum mungkin sama ya, dakwanya caranya lemah lembut gitu. Ada orang yang nggak bisa, dia tuh nggak tahan melihat sebuah kemungkaran itu, tidak tahan melihat sebuah kezaliman itu, tidak tahan. Dan insya Allah yang lemah lembut pun di antara ulama juga seperti itu, cuma caranya beda. Kita merangkul, tapi ada yang memukul gitu. Kalau nggak ada yang memukul, semua merangkul, kita jadi babu terus. Jadi artinya perjuangan orang ulama yang keras ini, yang dikatakan Nabi SAW, afdul jihad kalimatu haqqin urida biha batil. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah sebuah kalimat yang benar yang diutarakan di depan raja yang zalim gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang seperti itu, maka akhirnya kita dosa semuanya. Karena kan amar ma'ruf nahi munkar itu kan harus dilaksanakan. Yang punya tangan dengan tangannya, yang punya lisan dengan lisannya, yang punya harta dengan hartanya, yang nggak bisa ya udah dengan hatinya gitu loh. Jadi artinya untung masih ada seperti mereka-mereka ini yang berani untuk menampakkan sebuah kebenaran. Kalau tidak, kita dosa semuanya gitu loh. Artinya perjuangan mereka itu lebih banyak berkorban ketimbang kita, Beb Ahmad. Nah, kita ini melemah lembut. Kita ini kan diterima oleh semua kalangan karena kita lemah lembut. Tapi orang seperti dia dimusuhi banyak orang. Nah, mungkin kita nggak dimusuhi gitu. Nah, jadi lebih berat seperti beliau. Nah, jadi memang fenomena yang semacam ini harus ada di dunia ini ya. Jadi harus ada. Oleh karenanya di dalam pendidikan itu nggak boleh dengan cara lembut. Salah itu dengan cara lembut. Harus ada kekerasan juga. Karena Pak Setan itu satu-satunya takutnya itu dengan kekerasan. Lalu kalau seumpama yang semacam itu tidak dibenarkan, ya, dengan mengatakan itu hak asasi manusia sebagai, loh kenapa di penjara itu harus ada kekerasan? Kenapa harus ketika investigasi itu harus ada kekerasan? Kalau memang tidak boleh. Nah, ini kan juga untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk menjadikan orang itu baik kembali, pembinaan katanya di penjara pembinaan. Nah, ini kan juga pembinaan anak kita. Harusnya seperti itu dong. Jangan cuma ambil satu-satunya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau nggak ada orang yang berani, kita ini nggak tampak, nggak kelihatan gitu. Jadi jazakallah khair Habib Rizik ya, Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya mereka berdua ya. Dan kita harus menyikapi segala hal itu ya, jangan cuma dengan hawa nafsu, jangan. Nah, tapi kita sebagai habaib kita sudah sadar. Karena apa? Sebagaimana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, al-habaib fi kulli waqt mabghut wa mahbub. Jadi kita ini harus siap. Di setiap saat itu ada yang benci sama kita, ada juga yang cinta kepada kita. Jadi kita nggak ada tuntutan. Tuntutan kita cuma satu, Allah ridho, Rasulullah bangga dan senang dengan cucunya. Masya Allah Habib. Baik teman-teman, kalau boleh menyimpulkan nasihat yang luar biasa dari Habib kita, bahwa ada saatnya kita memang boleh lembut, ada saatnya kita memang boleh keras. Kita butuh sosok yang lembut, kita juga membutuhkan sosok yang tegas, tapi dalam kebenaran. Ya, ibarat menanam pohon ya, Beb. Nggak semua pohon itu hanya perlu pupuk. Kadang-kadang perlu penyemprot hama, Beb. Betul, ada betul. pohon karena tanahnya subur, cukup ditanam, nggak usah dipupukin, dia bisa berbuah. Ada yang nggak bisa, perlu pakai pupuk biar cepat dia berbuahnya. Ada yang sudah pakai pupuk, Beb. Masih juga nggak mempan, harus pakai pembasmi hama. Nah, apalagi sekarang ini di Indonesia udah banyak hama-hamanya, Beb. Jadi memang harus ada pembasmi yang bisa mengusir segala bentuk keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka saya pribadi sependapat dengan Habib bahwa memang kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini di saat zaman ini sudah luar biasa. Bukan lagi bicara soal benar salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Jadi kalau boleh mengutip teman-teman sekalian, nanti teman-teman buka surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah di sini bukan hanya lembut, ente keras, perang pun hikmah.
Seperti tadi yang disampaikan Habib. Bagaimana Imam Ali memberikan 3 pilihan. Mengajak orang kepada Tuhannya dengan hikmah. Perang itu pun hikmah. Keras itu pun bagian dari hikmah. Lembut pun adalah hikmah. Jadi jangan sekali-kali kita berpikiran suuzon. Oh, ini Habib radikal. Oh, ini Habib yang keras. Enggak. Mereka radikal pasti ketika berhadapan dengan kemungkaran. Maka mungkin kemarin teman-teman lihat kasus Habib Umar Asgaf, bagaimana beliau dizalimi, dipukulin. Subhanallah, teman-teman bisa lihat bagaimana beliau memaafkan, beliau minta maaf, bahkan dikasih hadiah. Nah, inilah akhlak para habaib. Kami diajarkan datuk-datuk kami seperti ini. Ketika berhubungan dengan masalah pribadi, kami akan siap memaafkan. Bahkan kami memberikan hadiah yang terbaik bagi orang yang sudah menzalimi. Tapi kami pun punya prinsip yang diajarkan datuk kami ketika berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasulullah, berhubungan dengan agama, maka tidak ada kata tawar-menawar bagi kami. Mungkin itu yang sekarang ini sedang diperjuangkan oleh para habaib-habib kita. Kita mendukung, karena sekarang ini Habib al-junun funun. Betul. Ya, orang gila itu macam-macam. Sekarang ini ada setan-setan medsos namanya, Bib. Nanti ada buku, Bib, mohon doanya. Ana lagi coba coret-coret, judul bukunya namanya Setan Medsos. Haji, Masya Allah. Pertama kali keluar kirimkan buat anak, Bib. Betul, Habib. Kita zaman dulu, kita lebih mudah ngadepin setan beneran, cukup baca ayat kursi, setannya kabur. Nah, sekarang ini, Bib, wujudnya manusia, cuitannya mengalahkan setan kadang-kadang. Ya, orang begini nggak cukup pakai ayat kursi. Kursinya kata jamaah lemparin ke dia, Bib. Jadi maka sekali lagi nih jamaah mungkin sudah terpuaskan karena banyak sekali ingin melihat jawaban. Kisah Ali bin Abi Thalib tadi sudah memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Ya, tidak mungkin Allah pilih Imam Ali, kemudian padahal ada Umar bin Khattab, kata Habib, bagaimana Umar itu Masya Allah, Nabi sampai mengatakan, inna syaitan yakhafu minka ya Umar. Syaitan aja takut, apalagi manusia. Tapi Allah takdirkan Imam Ali. Jadi sekali lagi kalau ada Habib yang keras, tegas, bukan radikal. Memang titisan darah dari dulu itu sudah diajarkan. Dan ditakdirkan Allah tidak pernah mau menerima kemungkaran di depan mata. Tidak akan pernah diam. Kita doakan Habib Bahar, mudah-mudahan makomnya terus dinaikkan oleh Allah. Segala bentuk kezaliman, ketidakadilan yang beliau rasakan menjadi asbab turunnya karamah berkah insya Allah buat beliau. Habib, Masya Allah, luar biasa. Kita keasikan, Bib, dengan cerita-cerita itu nikmat semuanya, Habib. Aneh senang. Anak jangankan 1.300 lebih orang hari ini malam ini beruntung, Bib. Dapat kisah-kisah yang berharga, pelajaran yang Masya Allah. Plus lagi tadi dapat ijazah yang luar biasa. Yang selama ini banyak orang minta pendapat, Habib gimana Ana lagi masalah COVID ini, di PHK, banyak keluhan. Sekarang jawabannya subhanallah, ada sholawat busyra. Nanti akan kita bagikan kepada jamaah semuanya. Kita bikin seindah mungkin, nanti kita sebar. Dan Habib, yang terakhir mungkin nasihat buat kami yang muda khususnya. Biar istiqamah, bagaimana caranya biar tetap istiqamah, apa yang harus kami lakukan, Habib. Dan buat semua jamaah, istiqamah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mungkin sebagai penutup saya sampaikan kenapa saya Habib Ahmad dan mungkin saya sendiri ya pertama kali yang bikin majlis online ya setelah majlis-majlis semua ditutup ya, termasuk sebelum Ustadz Uwas dan Ustadz Abu Yahya dan sebagainya. Kenapa saya bikin begitu? Karena sekarang ini umat ini yang diperlukan itu adalah pembinaan iman dan takwa. Jadi solusi kita ini sekarang tidak tergantung kepada pemerintah, ya, tapi tergantung kepada kita sendiri. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi. Jadi ayat kursi itu nggak cukup, ya. Nah, jadi kita sendiri yang harus berubah. Jangan kita tergantung pada pemerintah. Kalau pemerintah kita mau bicara masalah uang pemerintah ini utang kok. Yang ada itu utang, nggak ada lebih. Jadi jangan berharap kita. Harapan satu-satunya itu adalah kita itu kembali pada Allah. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal arad. Kalau seumpama seluruh manusia, seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk
suatu negeri, itu mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan berikan keberkahan yang turun dari atas langit ke bumi ini, dan keberkahan bumi pun juga akan kami keluarkan untuk mereka gitu. Jadi yang kita takutkan apa sih? Yang kita harapkan apa? Kita takut mati, Allah yang ngasih kematian. Kita takut fakir, Allah yang ngasih kefakiran. Kita takut sakit, Allah yang ngasih penyakit. Apapun yang kita takutkan itu Allah yang menentukan. Begitu pula harapan kita semuanya. Kita pengen sugih, kita pengen kaya, kita pengen senang, kita pengen bahagia, kita pengen damai dan sebagainya. Semua itu Allah yang menentukan, bukan pemerintah, bukan siapapun. Nah, jadi mohon maaf, jadi pemerintah di sini ini tugasnya itu hanya mengatur, membuat paspor, membuat KTP, nah itu aja. Tapi yang menentukan nggak ada. Kemudian pemerintah datang, ayo siapa yang mau dapat jodoh sekarang lagi dibagi-bagikan jodoh gitu. Atau siapa yang mau dapat rezeki, mau dibagi-bagikan rezeki. Nggak ada, semua itu di tangan Allah SWT. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan itu semuanya tanpa kita itu beriman, tanpa kita bertakwa, tanpa kita melaksanakan semua perintahnya, dengan kita melakukan hal-hal yang dilarangnya. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita lakukan itu adalah pembinaan iman dan takwa. Cuma banyak orang yang salah persepsi. Disangkanya orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sebuah hal yang sifatnya itu materi atau dohir. Jadi kalau seperti Ana yang pakai imamah, Beb Ahmad yang ganteng rupa dengan songkoknya yang khas itu, berarti dia orang beriman, bertakwa. Enggak. Iman dan takwa itu sebab pencapaian. Sama orang kaya itu pencapaian, pejabat sebab pencapaian. Apapun yang kita dapatkan itu sebab pencapaian. Saya digelari doktor, itu sebab pencapaian. Saya belajar dulu. Saya kuliah dulu 3 tahun baru saya diberikan gelar doktor gitu. Artinya sebuah pencapaian harus diusahakan, diupayakan oleh diri kita yang mengupayakan. Nah, sekarang bagaimana kita beriman supaya kita termasuk yang mendapatkan solusi itu? Kita harus beriman dengan cara kita harus tahu. Ya, kita mau jadi ahli masak, bisa. Saya nggak pernah masak. Saya nggak bisa masak. Saya bisa masak telur ceplok sama Indomie. Tapi kalau semua saya belajar masak rawon, belajar mandi, nasi mandi misalnya, saya bisa. Asalkan kita belajar aja, sama. Kalau kita mau jadi beriman, ya belajar. Solusinya itu adalah belajar. Nah, oleh karenanya, kalau sampai seperti pendidikan agama mau dihapuskan, tambah parah lagi. Sekarang ini pendidikan agama yang cuma sekian itu sudah tidak cukup dirasa. Sampai sekarang pondok-pondok pesantren di mana-mana sekarang itu penuh semuanya. Karena apa? Kekhawatiran orang tua. Kenapa? Berarti salah, ada sistem salah dalam pendidikan ini yang perlu dibenahi. Apa itu? Pendidikan agama itu ditambah, bukan dikurangi malah. Apalagi dihapus. Harus tambah sebaik-baiknya, kalau bisa 30%. Nah, karena Allah Ta'ala perintahnya seperti itu dalam Al-Quran. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibak minad dunya. Oleh karenanya saya nggak mau setannya itu senang-senang gembira, wah sekarang majelis taklim lagi tutup, nggak mau. Oleh karenanya setiap malam, dan ini mungkin malam yang ke berapa? 50 sekian ya. 50 sekian ini malam ini. Dari mulai saya buka majelis online. Silahkan yang mau bertanya-tanya masalah agama, saya online 40 menit dari jam 8 sampai jam 8.40, atau kalau terlambat pokoknya 40 menit insya Allah, atau lebih sedikit dan kurang sedikit. Biasanya seperti itu. Itu karena apa? Karena tidak rela kalau saudara-saudara kami itu terus berada di dalam kejauhan daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada hidayah. Tidak mau. Semua pemberian Allah itu harus diusahakan dan diupayakan dengan sebab dohir dahulu, baru Allah akan memberi. Tanpa itu nggak mungkin. Tempat tercurahnya rahmat pertama kali itu di masjid. Di majelis taklim. Baru kemudian rahmat itu mengalir. Sampai ke Istana Merdeka. Sampai ke tempat-tempat pejabat. Semua itu karena majelis taklim. Semua karena masjid. Kalau sudah masjidnya nggak ada, kemudian masjidnya nggak ada sebuah amal ibadah yang dilaksanakan, nggak ada majelis taklimnya, ulamanya nggak ngajar dan sebagainya. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu malah utangnya Indonesia tambah banyak. Akhirnya korupsi tambah banyak dan sebagainya. Ini yang terjadi. Nah, oleh karenanya ayo semoga dengan apapun istilahnya yang disampaikan oleh pemerintah, ayo kita mulai lagi. Nah, jadi kalau saya minta terutama kepada para dai, para habaib, para ulama, ayo bikin online sebaik-baiknya. Kalau bisa bikin jadwal dari sekian-sekian itu adalah online-nya fulan, dan kita kerjasama. Jadi penggemarnya Habib Ahmad, ayo ikut Al-Fakir. Nah, Al-Fakir juga akan merintahkan kepada penggemar kita, ayo ikut kepada Habib Ahmad. Semuanya masyhubnya wahid, satu jalannya gitu. Nah, untuk apa? Supaya banyak lagi yang namanya kebaikan ini tersebar. Nah, jadi jangan kita tinggalkan majelis walaupun online. Insya Allah yang hadir ini sekarang ini akan mendapatkan kemuliaan seperti yang disampaikan Nabi SAW. Huduru majlis ilmin ka salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Orang yang hadir majlis taklim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, insya Allah kita selesai ini nanti kita seperti sholat yang sebanyak 1000 rakaat.
seperti menyambangi 1.000 orang sakit, seperti mengantar 1.000 jenazah. Insya Allah kita akan dapatkan itu. Nah, dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini menjadi sebab Indonesia yang kita cintai, Bapak Presiden dan semua pejabat yang kita cintai karena mereka mengayomi kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan amanah oleh Allah Ta'ala, diberikan ma'unah dan inayah oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka semuanya lebih menyayangi masyarakatnya. Dan kita doakan semoga jabatan yang ada di tangan mereka menjadi sebab mereka itu terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu saja apa yang saya sampaikan, dan saya minta doa kalau ada luput salah di dalam pertemuan ini, saya minta maaf karena saya adalah seorang manusia biasa yang penuh khilaf, penuh dosa. Kalau ada yang baik dari saya, itu semata-mata datangnya daripada Allah Ta'ala. Sekian Habib Ahmad, dan saya merasa tersanjung, merasa bangga, merasa bahagia karena jangankan saya mendengarkan nasihat daripada beliau tadi, alhamdulillah banyak nasihat yang disampaikan oleh beliau dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan. Memandang wajahnya saja nikmatnya bukan main. Jadi saya ini belum makan malam, tapi ngelihat Habib Ahmad ini jadi langsung kenyang saya. Terima kasih Habib Ahmad. Masya Allah, Habib, jazakumullah ahsanal jaza. Masya Allah, 1.300 lebih yang mendengar, Beb. Hampir 2 jam nggak terasa, Habib. Nggak terasa nikmat. Karena sampai nggak bisa berkata-kata, Habib. Nggak mau ngomong, nggak mau apa-apa. Menikmati cerita antum dan semuanya hikmah. Semuanya pelajaran. Jadi teman-teman beruntung hari ini 1-2 jam lebih. Hampir 2 jam. Mereka masih tetap setia, Habib. 1.000 orang lebih, 2 jam dalam kondisi live itu luar biasa. Ini menandakan semua adalah mencintai antum dan ingin dapat berkah dari antum. Habib, sekali lagi mohon terima kasih. Maafkan kami yang muda-muda dengan segala kekurangan, ketidaksopanan, qillatul adab dan lain sebagainya, Habib. Semata-mata berharap ini karena cinta kepada antum dan ingin banyak belajar dari antum. Sekali lagi semoga antum dipanjangkan Allah umurnya dan selalu menebar manfaat buat kita semua. Habib, mohon izin, insya Allah nggak bosan-bosan kalau diajak live lagi, Habib. Siap, nanti momen-momen tertentu, siap kita. Siap. Jazakumullah, Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman sekalian, 1.000 lebih yang ikut menyaksikan 2 jam live. Masya Allah. Saya pribadi tidak bisa berkata-kata. Kalau sudah dengar Habib Segaf ngomong, luar biasa, nggak bisa ngomong lagi. Udah nggak ada kata-kata lagi, udah rugi kalau kita ngomong. Kita cuma dengerin, semuanya bermanfaat, subhanallah. Jadi paling tidak hari ini teman-teman, beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya. Yang pertama, kalau ketika kita tidak mengetahui berita itu yang sebenarnya, bagaimana kronologisnya kejadian, apalagi itu berhubungan dengan ulama, berhubungan dengan para habaib, maka as-sukut aula wa afdal wa ahsan. Kalian diam, kalian nggak berkomentar, itu akan menyelamatkan buat kalian. Selamat dari dosa, selamat dari kehancuran. Rahmat berkah kita nggak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang-orang yang Anda belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Anda sudah tweet sana, Anda tweet sini, Anda sudah memfitnah ulama, Anda sudah merendahkan simbol-simbol agama. Maka hati-hati, Allah akan marah kepada Anda. Maka mudah-mudahan kita dijaga hati kita, dibersihkan semua suudzon prasangka kita kepada siapapun, mobil khusus kepada para ulama. Sekali lagi kita doakan Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif, dan para habaib-habaib lain yang terus istiqamah berjuang. Yang lembut dakwahnya, kita doakan, kita dukung, kita cintai. Yang tegas dalam berdakwahnya, jangan dibenci, kita doakan, kita cintai, kita dukung. Karena mereka memang sudah Allah hadirkan pada porsi mereka masing-masing. Yang lembut dengan kelembutannya berdakwah, yang tegas dengan ketegasannya. Semua ada kelebihan Allah hadirkan untuk mereka. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan taklim singkat ini menjadi berkah buat antum semuanya. Dan ingat, siapapun yang berjalan menuju kepada ilmu, maka Allah mudahkan perjalanannya menuju ke surga. 2 jam ini kita menuntut ilmu dari Dr. Segaf Bahrun, Habib Segaf Bahrun. 2 jam ini menjadi asbab, insya Allah kita akan dimudahkan perjalanan menuju ke surga bersama beliau, bersama datuk beliau. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT. Baik, sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Kebodohan milik saya, kekurangan ada di saya, kelancangan milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan buat anak-anak muda, jangan lupa, ingin jadi anak muda yang baik, tiru generasi-generasi sebelummu. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Kalau ingin jadi pemuda yang baik, belajarlah dari orang-orang sebelum kamu. Karena mereka pernah jadi muda, dan mereka punya pengalaman yang tentu lebih banyak dari kita.
Sekali lagi Habib, segala terima kasih. Kita doakan beliau selalu dalam keberkahan dan lindungan oleh Allah SWT. Teman-teman mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita jumpa lagi dengan tamu-tamu khusus lainnya. Dan semua yang sudah bergabung, Allah yang balas kebaikan buat antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.